Bab 310, Keajaiban Manusiawi dan Ruang Angkasa. Di menara tinggi Sanctuary Tree, Bennett berdiri di belakang jendela dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang rendah para pemain di lapangan dengan emosi yang dalam dan misterius di matanya. Pintu didorong terbuka. Han Xiao berjalan masuk, dan Bennett bertanya dengan ekspresi serius, apakah alien itu masih hidup? Han Xiao melangkah ke samping, dan Kerwat masuk juga. Bennett mengerut, ini adalah pertama kalinya dia melihat alien, jadi dia hanya bisa menatap, melupakan dirinya sendiri. Asli, apa yang kamu lihat? Kata Kerwat sedih. Dia berbicara dalam bahasa kita. Bennett berkata dengan terkejut. Han Xiao menunjuk penerjemah itu dan menjelaskannya kepada Bennett, baru saat itulah Bennett mengerti. Teknologi aliens memang maju, komentar Bennett. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan bingung, apakah kamu tidak menangkapnya? Kenapa itu terlihat seperti? Petik 2. Kami telah menyetujui beberapa hal. Han Xiao tidak ingin Kerwat mendengar percakapan mereka berikutnya, jadi dia melepas penerjemahnya. Bagaimana kamu tahu tentang alien? Han Xiao bertanya. Bennett menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Raylan memberitahuku, kalau tidak aku tidak akan tahu alien datang. Mereka menyelidiki kamu, mengkonfirmasi bahwa kamu menangkap alien, dan menghubungi aku secara diam-diam untuk meminta kamu memberi mereka alien. Petik 2. Han Xiao tidak terkejut bahwa itu adalah Raylan. Mengikuti jejak pada saat itu, mereka memang akan menyelidikinya. Lagi pula dia tidak pernah berencana menyembunyikannya karena tidak perlu. Dan bagaimana jika aku menolak? Tanggapan resmi mereka adalah, metode kekerasan tidak akan bisa dihindari. Raylan sangat tegas kali ini. Petik 2. Tidak hanya Han Xiao salah satu kontributor terbesar jatuhnya organisasi kriminal, tetapi ia juga manusia super terkuat di planet Aquamarine. Jadi, 6 negara menghormatinya. Namun, Raylan telah mengambil keputusan kali ini dan memiliki sikap yang sangat kuat. Mereka tidak bersiap untuk memberikan wajahnya dan ingin memaksa Han Xiao untuk menyerah pada Godoran dan mengendalikannya. Han Xiao dalam hati menggelengkan kepalanya, permusuhan Raylan tidak berarti lagi baginya. Bennett sangat terdiam. Bisakah kamu memberitahuku, bagaimana kamu menculik alien setelah berjalan-jalan santai di luar? Apa yang ingin kamu lakukan? Han Xiao duduk, menatap Bennett, dan berkata, aku berencana untuk meninggalkan planet Aquamarine. Bennett benar-benar terpana. Pesan ini terlalu tiba-tiba, Bennett hanya mendapatkan kembali fokusnya setelah beberapa saat dan bertanya dengan terkejut, mengapa? Apakah kamu benar-benar alien? Petik 2. Dibandingkan dengan galaksi, planet Aquamarine hanyalah tempat kecil di pedesaan. Dunia ini sangat besar, dan aku ingin menjelajahinya. Han Xiao tersenyum. Ternyata ini adalah alasan untuk menangkap alien. Bennett menyesuaikan pola pikirnya dengan sangat cepat. Dia telah melihat banyak hal. Lagi pula, dia berkata dengan sedih, kamu adalah teman yang memiliki cita-cita yang sama denganku. Jika kamu benar-benar memutuskan itu, aku hanya bisa berharap yang terbaik untuk kamu semua. Aku akan merindukanmu. Han Xiao menatap matanya dan tersenyum. Itu dunia yang lebih luas, bukankah kamu tergoda? Apa kamu mau ikut dengan aku? Pikiran Bennett melayang sedikit. Sepertinya dia melihat galaksi tak berujung di mata Han Xiao. Romansa pria adalah lautan bintang, dan orang hanya bisa melihat lebih jauh dengan berdiri lebih tinggi. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, keinginan untuk menjelajah dalam hatinya menjadi lebih kuat. Namun, Bennett tenang dengan sangat cepat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat kudus adalah cita-cita aku. Maaf, aku harus melanjutkan. Petik 2. Han Xiao ragu-ragu dan berkata, sebenarnya ada alasan lain. Bencana akan menyapu planet Aquamarine dalam waktu 2 hingga 3 tahun, aku meramalkannya. Ini adalah bencana yang mengerikan, dan ada kemungkinan sangat rendah untuk bertahan hidup. Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Petik 2. Han Xiao memutuskan untuk memperingatkan Bennett tentang kedatangan bencana mutasi. Bagaimanapun, Bennett telah memperlakukannya dengan baik. Berbahaya tinggal di planet Aquamarine, dan Han Xiao ingin memasuki galaksi sebelum versi 1.0. Salah satu tujuan utama yang ia miliki adalah untuk menghindari gelombang bencana pertama dan paling berbahaya ketika bencana mutasi tiba di planet Aquamarine. Dengan kemungkinan identitas seorang peramal, pandangan ke depan, Han Xiao punya alasan untuk dipercaya. Namun, setelah Bennett mendengarkan dengan seksama deskripsi kasar Han Xiao tentang bencana itu, keraguannya hilang sepenuhnya, dan dia berkata, kalau begitu aku harus tetap tinggal, ini rumah aku, dan dia membutuhkan aku. Petik 2. Han Xiao menatap Bennett untuk sementara waktu sebelum menghela nafas panjang. Memang, itu tipe orang seperti kamu. Kepercayaan orang berbeda dan tidak bisa dipaksakan. Bennett menatap Han Xiao dengan emosi yang rumit di matanya dan bertanya, apakah kamu pergi untuk menghindari bahaya? Han Xiao tersenyum dan berkata, solusi untuk bencana ini tersembunyi di galaksi.
Aku tidak hanya menghindari bahaya, tetapi aku juga mencari solusi di galaksi. Petik 2. Dia tidak berbohong kepada Bennett, menyelesaikan Mutation Disaster Inversion 2.0 terlebih dahulu adalah bagian dari rencananya. Jika dia bisa mengubah alur cerita planet Aquamarine di versi 2.0, dia pasti akan mendapatkan beberapa poin legendaris. Mendengar ini, Bennett tersenyum dan berkata, "Aku tidak salah tentang kamu. Ketika aku mendengar pidato kamu saat itu, aku tahu kami adalah tipe orang yang sama." Petik 2. Kita tidak. Bibir Han Xiao bergerak-gerak. Pidato itu telah sepenuhnya disalin dari kata-kata asli Bennett di kehidupan sebelumnya. Terakhir kali Han Xiao pergi mencari Bennett di Sanctuary One, dia melihat pidato digantung di kantor Bennett dan disebutkan bahwa penulis aslinya adalah Han Xiao, menunjukkan kekaguman Bennett terhadap pidato itu, dan itu agak canggung. Untuk Han Xiao. Bagaimanapun, meskipun motif mereka berbeda, tujuan mereka tetap sama, jadi motifnya tidak penting. Karena Bennett tahu tentang pikiran Han Xiao, dia benar-benar meninggalkan tuntutan Ryland. Bagaimana kamu akan meninggalkan planet Aquamarine? Aku sudah membuat pengaturan, kamu akan tahu saat itu. Petik 2. Melihat bahwa Han Xiao tidak ingin memberikan perincian, Bennett menahan rasa penasarannya dan berkata, "Jika kamu pergi, Sanctuary Tree perlu memilih orang baru yang bertanggung jawab, apakah kamu punya orang untuk merekomendasikan?" Han Xiao merenung dan berkata, "Huang Yu. Dia telah berurusan dengan semua hal sehari-hari di tempat kudus, dan dia sangat akrab dengan situasi di sini. Akan sangat cocok baginya untuk mengambil alih." Petik 2. Melalui pengaruh Liga Pro, kesan kota utama para pemain tentang Sanctuary Tree menjadi lengkap. Bahkan jika Han Xiao pergi, posisi Suaka tidak akan terpengaruh. Sanctuary Tree memiliki namanya di dalamnya, dan setiap pemain yang tiba di tempat itu akan diingatkan kepadanya. Namun, para pemain Suaka tidak akan dapat menikmati semua fungsinya, yang mungkin menyebabkan Suaka kehilangan sebagian popularitasnya. Han Xiao tiba-tiba punya pemikiran baru. Mungkin ada cara untuk terus memperkuat pengaruh tempat kudus bahkan setelah aku meninggalkan planet ini. Karena dia sudah memberitahu Bennett tentang bencana mutasi, pandangan ke depan ini seharusnya bisa membuat dampak lebih besar. Han Xiao sedikit memikirkannya dan datang dengan sebuah rencana, mengingatnya di dalam hatinya. Bennett setuju bahwa Huang Yu adalah kandidat yang cocok juga. Tiba-tiba, Bennett berkata dengan nada serius, "Ada terlalu banyak orang inhuman di Sanctuary Tree, bahkan lebih banyak daripada para pengungsi, mereka mengambil terlalu banyak ruang. Mereka memiliki asal yang tidak diketahui dan terlalu misterius. Ini adalah potensi ancaman keamanan, aku tidak tahu bagaimana kamu membuatnya bekerja untuk kamu, tetapi jika kamu pergi, apa yang akan kita lakukan dengan mereka?" Petik 2. Ketika bencana menimpa kita, orang-orang inhuman kemungkinan besar akan menjadi pilar perlindungan cagar alam. Jangan terlalu ketat terhadap mereka, terima dan sertakan mereka. Ketika para pemain tumbuh, berbagai organisasi di planet Aquamarine semakin takut akan Inhumans, dan tentu saja, Bennett bukan pengecualian. Dia harus meyakinkan Bennett untuk memastikan bahwa prestasinya di planet Aquamarine tidak akan hancur. Setelah mendengar ini, ekspresi Bennett berubah. "Jika itu masalahnya, aku akan menganggapnya sangat serius." Meskipun dia takut dengan orang-orang inhuman, dia segera mengubah sikapnya setelah mengetahui bahwa orang-orang inhuman dapat melindungi tempat suci. Alasan ini sangat efektif baginya. Mereka berdua mengobrol sebentar, lalu Bennett berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia datang untuk berurusan dengan pesan Ryland tetapi tiba-tiba mendengar tentang rencana Han Xiao. Dalam hal ini, peringatan Ryland tidak akan mengkhawatirkan sama sekali. Di sisi lain, bencana yang diceritakan Han Xiao kepadanya tentang memberinya hati yang berat, rasanya seperti ada awan gelap di atas jalan di depannya. Dia memutuskan untuk segera kembali dan menulis protokol krisis, memperkuat perlindungan tempat-tempat suci, dan mempercepat rencana itu. Bennett sedih melihat pasangan seperti Han Xiao pergi, jadi dia berkata dengan tulus, "Aku berharap yang terbaik untukmu, dan aku berharap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti." Han Xiao mengulurkan tangan untuk memberi Bennett jabat tangan yang kuat. Mereka saling tersenyum. Kedatangan Bennett mengingatkan Han Xiao bahwa ia harus memberitahu beberapa temannya. Kila dan Aurora tetap tinggal di tempat suci karena dia, jadi dia memutuskan untuk memberitahu mereka tentang hal itu terlebih dahulu. Pada malam yang sama, di bawah langit yang cerah dan Sleepy Inter, dia memanggil Kila dan Aurora untuk memberitahu mereka bahwa dia akan segera masuk ke galaksi. Seperti yang diharapkan, mereka terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. "Han Xiao, seperti apa galaksi itu? Apakah kamu bertemu alien?" Aurora bertanya dengan tergesa-gesa. Selama hari-hari ini, Aurora telah beristirahat di tempat kudus dan kembali sehat. Han Xiao juga mengoreksi apa yang dia sebut dia akhirnya tidak dipanggil paman. Han Xiao meminta Kerlot untuk mendekat dan berkata, "Ini adalah alien." Mata Aurora dipenuhi dengan rasa ingin tahu.
Alien terlihat sangat mirip dengan kita. Apakah dia menggigit? Petik 2. Pertanyaan ini lagi. Tidak bisakah penduduk asli menjadi lebih berpengetahuan? Keruak tidak tahan lagi dan berteriak pada Aurora, aku tidak. Pak. Keruak jatuh ke tanah dengan wajah tertunduk. Han Xiao meletakkan tangannya ke bawah dan berkata dengan tergesa-gesa, lebih baik hati pada anak-anak. Alien sangat menakutkan, Aurora bergumam pelan. Hila menunjuk Han Xiao dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, dia jelas lebih menakutkan. Berbaring di samping Aurora dengan malas, Bearkup tiba-tiba berdiri dan menggeram pada keruak sebagai peringatan. Han Xiao telah membuat Aurora membesarkan beruang kup untuk waktu yang lama, dan beruang ini sudah tumbuh setinggi setengah manusia. Itu sedang mencapai tahap mudanya dan telah mengembangkan mutasi aneh dengan karakteristik yang seharusnya tidak normal, rambutnya bercahaya ringan, dan atribut-atributnya tampaknya secara bertahap tumbuh menuju tingkat elit. Kekuatan Aurora tampaknya memiliki efek katalitik pada bentuk kehidupan, makhluk muda dapat menerima pertumbuhan khusus dengan berada di dekatnya. Beberapa waktu yang lalu, Han Xiao mengetahui bahwa kekuatan Esper Aurora disebut Dawn of Life. Nilai potensinya juga S, sama seperti Hila. Itu adalah penemuan yang menarik. Sumber penemuan ini berasal dari informasi pertempuran. Tentu saja, itu bukan dari dia menyerang Aurora. Dia menyadari bahwa dia telah salah mengerti bagaimana cara kerjanya, dia bisa membiarkan Aurora menyerangnya. Namun, bahkan setelah banyak membujuk, Aurora masih terus menggelengkan kepalanya, tidak mau menyerang Han Xiao. Dia bahkan sangat sedih, berpikir bahwa Han Xiao mungkin tidak senang dengannya karena suatu alasan. Bagi Aurora, hanya ada dua orang di seluruh dunia yang dekat dengannya, satu adalah kakak perempuannya, Hila, dan yang lain adalah orang yang telah merobek kegelapan dan membawa terang ketika ia berada di titik terendahnya, Han Xiao. Selain Hila, Han Xiao adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan sangat baik. Dia hanya memiliki dua untuk diandalkan, jadi dia merawat Han Xiao seperti kakak laki-laki. Setelah Han Xiao akhirnya meyakinkannya untuk menembaknya dengan alasan menguji kinerja pakaian mekaniknya, Han Xiao mendapat informasi pertempuran. Sasaran awalnya hanyalah Hila, dan yang mengejutkannya, Aurora memiliki tingkat potensi yang sama. Baginya, itu seperti beli satu dapat satu gratis. Dalam alur cerita asli, Aurora telah berubah menjadi macet, sehingga prestasi masa depannya tidak diketahui. Kali ini, dia memiliki kesempatan untuk tumbuh. Selain itu, dengan seberapa banyak dia mengandalkan Han Xiao, dia jauh lebih bisa diandalkan daripada kakak perempuannya. Han Xiao menatap Hila, memberi tanda bahwa mereka perlu berbicara secara pribadi, lalu berjalan ke samping. Tidak lama kemudian, Hila berjalan mendekat, berdiri di sampingnya, dan mengerutkan kening. Apa? Apakah kamu ingin meninggalkan planet ini bersamaku? Mengapa kamu mengundangku? Ekspresi Hila di matanya berubah sedikit, dan dia melihat profil Han Xiao. Bukan hanya kamu, kakakmu juga. Aku tahu bahwa kalian berdua tidak akan pernah berpisah. Petik 2. Hila menunduk untuk mempertimbangkan, dan setelah diam lama, dia berkata perlahan, tidak. Han Xiao mengangkat alisnya. Aku menanyakan hal yang sama pada Bennett. Dapat dimengerti bahwa dia tidak datang, tetapi mengapa kamu menolak? Petik 2. Berbahaya, kata Hila, aku harus merawat adikku. Berbahaya tetap juga. Ekspresi Hila berubah serius dan berkata, apa yang kamu ramalkan lagi? Han Xiao dengan kasar menggambarkan bencana mutasi dan berkata, bencana akan datang kepada kamu cepat atau lambat bahkan jika kamu tinggal di planet ini. Kamu dan Aurora keduanya memiliki potensi yang sangat tinggi, sehingga masa depan kamu pasti akan ada di galaksi. Meski begitu, apakah kamu masih tidak ingin ikut dengan aku? Petik 2. Hila memejamkan mata dan jatuh ke dalam perenungan. Keheningan berlanjut, seperti bulan kesepian yang menggantung tinggi di langit. Setelah lama, Hila menoleh ke Han Xiao dan berkata dengan lembut, tidak. Han Xiao menatapnya dengan penuh arti, menyalakan sebatang rokok, dan menghembuskan asap. Baiklah kalau begitu. Nada suaranya sangat kasual dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin tahu lebih banyak, yang membuat Hila ragu. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa? Han Xiao tertawa dan berkata, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, aku hanya bertanya. Apakah kamu datang atau tidak banyak mempengaruhi aku, kamu tidak akan banyak membantu dengan kekuatan yang kamu miliki sekarang. Petik 2. Mata Hila sedikit berubah dingin. Meskipun dia telah menolak Han Xiao, merasakan sikap ceroboh lelaki itu, dia merasa sepertinya dia tidak penting baginya, dan itu memalukan. Kali ini, Han Xiao menambahkan, ini pilihanmu sendiri, aku tidak akan memaksa kamu untuk melakukan apapun dengan kedok demi kebaikan kamu sendiri. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia mengeluarkan seikat kunci, melemparkannya ke Hila, dan berkata dengan dingin, jika suatu hari kegelapan melahap tempat kudus, kunci-kunci ini menuju ke pangkalan rahasia aku. Itu dapat menyediakan tempat untuk bersembunyi bagi kamu.
Aku telah meninggalkan informasi lokasi di kantor aku, sisi belakang laminasi ketiga di sebelah kiri, aku meninggalkannya di sana untuk kamu. Petik 2. Hila bermain dengan kunci. Tiba-tiba, dia berkata, apakah kamu tidak akan kembali? Han Xiao tersenyum setengah dan berkata, apakah kamu sangat peduli tentang itu? Hila mendengus dingin, mengangkat kunci, menandakan bahwa dia akan mengingat apa yang dikatakannya, dan pergi. Setelah dia berjalan beberapa langkah, suara Han Xiao datang dari belakang dengan nada ringan. Jangan mati. Langkah kaki Hila berhenti. Kamu juga. Setelah Hila pergi, senyum Han Xiao menghilang. Dia melemparkan puntung rokok ke lantai dan memadamkannya dengan kakinya. Dari apa yang dia perkirakan, ada lebih dari 50% kemungkinan bahwa Hila akan pergi bersamanya, tetapi Hila telah membuat pilihan lain secara tak terduga. Bahkan setelah dia menjelaskan pro dan kontra, Hila masih memilih untuk tetap tinggal. Selain alasan kakaknya, dia mungkin memiliki pertimbangan lain. Kepribadian Hila sebelum dia menjadi jahat tidak mudah ditebak. Namun, kebutuhan Han Xiao untuk Hila pada tahap saat ini memang tidak tinggi. Jumlah bantuan yang Hila akan berikan kepadanya tidak jauh sebelum kekuatannya jatuh tempo, dan dia bahkan tidak akan seefektif para pemain yang sangat terampil itu. Lebih jauh lagi, membawa Hila berarti dia harus membawa Aurora, dan Aurora yang sekarang bahkan lebih lemah dan bisa terluka dengan mudah. Galaksi itu penuh dengan bahaya yang diketahui dan tidak diketahui. Meskipun Han Xiao akrab dengan galaksi, dia harus berhati-hati. Para pemain, di sisi lain, adalah bantuan yang sangat luar biasa karena mereka dapat bangkit kembali, dan Han Xiao dapat menikmati kebebasan bertindak sendirian tanpa kendala. Ada manfaatnya untuk tidak membawa siapapun juga. Karena itu, membiarkan Hila dan Aurora tetap di planet Aquamarine bahkan mungkin merupakan pilihan yang baik. Masih ada 2 atau 3 tahun sebelum bencana mutasi tiba, dan keduanya akan tumbuh di lingkungan yang aman sebelum itu. Jika mereka mengikutinya, mereka akan menghadapi bahaya segera. Membiarkan mereka tumbuh dan kembali untuk menjemput mereka setelah bencana mutasi bukanlah hal yang buruk dari bagaimana Han Xiao melihatnya. Meski begitu, setelah ditolak 2 kali karena mental, Han Xiao masih agak terluka di hatinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah aku tidak menarik? Tidak mungkin. Petik 2. Sebuah suara datang dari sampingnya, Emerald Grace berjalan keluar dari bayangan di sudut. Han Xiao tahu selama ini bahwa dia bersembunyi di sana. Dia memandangnya dan bertanya, berapa banyak yang kamu dengar? Semuanya, kata Emerald Grace mengejutkan. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan pergi setelah kamu pergi juga? Kamu menukar aku dan sekarang tidak ada gunanya bagi aku, ya. Petik 2. Kamu bebas, tetapi yang terbaik bagi kamu untuk tinggal di tempat kudus. Aku tidak bercanda tentang bencana. Petik 2. Emerald Grace mengangguk dengan ekspresi yang rumit, berbalik, dan pergi. Han Xiao menatap punggungnya dengan mata menyipit dan menggelengkan kepalanya. Para tahanan dari Bell of Death Island adalah karakter baru di versi 2.0, Emerald Green menjadi salah satu dari mereka, dan dia telah mengeluarkannya terlebih dahulu. Emerald Grace sangat berharga mengingat bahwa dia akan menemukan obat-obatan penting melawan bencana mutasi di masa depan. Jantung manusia sulit dikendalikan, tetapi dia merasa ada kemungkinan cukup tinggi bahwa Emerald Grace akan tinggal. Dia menghargai hidupnya dan fanatik tentang penelitian farmasi. Dengan begitu banyak pemain di cagar alam, itu adalah tempat terbaik untuk eksperimen, itu menarik bagi Emerald Grace. Membawa 50 pemain yang sangat terampil adalah bagian yang sangat penting dari rencana tersebut. Ketika Liga Pro selesai dan para pemain masih tidak puas, sudah saatnya untuk melaksanakan rencana. Itu sudah final dan akan berakhir hanya dalam beberapa hari. Han Xiao menyempurnakan rencananya untuk membawa para pemain pergi. Pada hari ini, Rylan melewatkan Bennett dan menghubungi Han Xiao secara langsung, memberinya peringatan terakhir dengan nada yang sangat agresif dan tangguh. Black Phantom, kami tahu kamu menangkap simpatisan Godora. Kamu telah membuat kesalahan besar. Kami menghargai kontribusi yang kamu buat selama perang dengan organisasi kriminal, tetapi kami tidak akan membiarkan kamu menggunakan kontribusi itu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Berikan Godoran kepada kami, ini peringatan terakhir, atau kami akan mengambil tindakan yang diperlukan. Kamu tidak ingin itu terjadi. Meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak akan dapat menandingi bangsa kami. Petik 2. Kai, selamat tinggal. Petik 2. Kacin. Han Xiao mengakhiri komunikasi dan menggosok pangkal hidungnya, tak bisa berkata-kata. Rylan menolak untuk menyerah dan ingin menekannya, tetapi Han Xiao tidak ingin membuang waktu bersama mereka sekarang. Han Xiao sedang duduk di kantornya saat ini, dan Kerwat tepat di sampingnya. Godoran ini berdiri di samping jendela dan menatap para pemain di lapangan. Dia tiba-tiba berkata, jadi, apakah ini fenomena khusus di planet kamu? Kerwat masih ingat misi investigasinya.
Selama waktu ini, dia telah memperhatikan apa yang disebut fenomena tidak manusiawi juga dan melihat banyak karakteristik pemain. Ini adalah misi investigasi kamu, kan? Jadi, sudahkah kamu mencapai kesimpulan? Han Xiao bertanya. Tidak banyak yang bisa disimpulkan. Aku hanya memiliki beberapa tebakan dari pengamatan aku, kata Kerlot. Ketika aku menerima misi, pemerintah di planet ini menggambarkan fenomena tersebut dari sudut pandang peradaban yang belum berkembang. Kamu menyebut kejadian ini, fenomena tidak manusiawi. Mereka mengatakan bahwa ini tidak manusiawi bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi semakin banyak dari mereka yang terus muncul. Mereka tidak tahu dari mana asalnya, dan mereka hanya menyatu dengan lingkungan planet ini. Perilaku mereka aneh, dan mereka memiliki hubungan khusus satu sama lain. Yang paling penting, mereka tidak bisa mati, dan mereka belajar dan tumbuh dengan kecepatan tinggi. Petik 2. Apa yang dia mengoceh tentang pandangan enam bangsa pada pemain, di samping beberapa pengamatannya sendiri. Han Xiao ingin tahu tentang bagaimana peradaban maju memahami fenomena ini. Karakteristik paling istimewa adalah bahwa mereka dapat hidup kembali setelah mereka mati sambil tetap memiliki kepribadian yang sama. Kerlot akhirnya menunjukkan aura penyelidiknya. Ada banyak alasan untuk penyebab fenomena ini, dan penjelasan paling sederhana adalah bahwa ini adalah evolusi kekuatan esper dari sekelompok orang, yang sangat tidak mungkin tetapi masih mungkin. Bisa juga karena beberapa penyebab kompleks seperti teknologi proyeksi kehidupan, yang mungkin merupakan eksperimen peradaban maju, atau mungkin orang-orang ini diciptakan dari gangguan antara bentrokan antar pesawat yang berbeda. Alasan lain mungkin bahwa orang-orang inhuman adalah proyeksi kebetulan dari suatu peradaban yang jauh di ruang dan waktu yang berbeda, dan mereka adalah bentuk kehidupan baru yang diciptakan oleh beberapa aturan yang tidak dapat dijelaskan di alam semesta. Aku tahu selusin teori yang bisa menjelaskan fenomena ini. Space Wonder adalah cara tersulit untuk memahami apa yang terjadi, dan aku pribadi berpikir bahwa itu adalah hipotesis yang paling tidak mungkin dari semua teori. Orang-orang inhuman ini memiliki karakteristik penting lainnya, tiba-tiba ada peningkatan jumlah orang inhuman. Ini berarti bahwa ini bukan fenomena alam. Tetapi untuk memastikan kemungkinan ini, aku perlu alat khusus untuk mengetahui penyebabnya untuk melihat apakah ada peradaban yang bertanggung jawab untuk ini. Namun, aku perlu meminta persetujuan manajemen untuk menggunakan alat deteksi langka. Jika peradaban terlalu maju, tidak akan ada cara bagi kita untuk mengetahuinya. Sejujurnya, aku tidak berpikir bahwa peradaban manapun akan menemukan planet ini berguna untuk berinvestasi dalam teknologi proyeksi kehidupan mereka. Jika kita berhipotesis bahwa ini adalah fenomena alam dan bukan intervensi manusia, maka ada kemungkinan bahwa pesawat saling bersilangan dan bahwa planet itu tepat di atas celah yang dihasilkan dari benturan pesawat. Tetapi jika ada celah, mengapa tidak ada contoh di mana orang menghilang di planet ini? Petik 2. Han Xiao membeku, dan dia ingat bahwa Hannes dan yang lainnya menghilang ke udara. Apakah sebenarnya ada celah di pesawat? Tidak, para pemain jelas tidak memiliki hubungan dengan celah itu, tetapi ada kemungkinan bahwa pesawatnya tumpang tindih. Jika dunia para pemain adalah sebuah pesawat, dan pesawat itu melintas dengan dunia permainan, maka itu bukan tidak mungkin. Apa perbedaan antara pesawat yang berbeda? Han Xiao bertanya, apakah itu berarti alam semesta lain? Kerlot tertawa. Ada banyak definisi untuk pesawat, tetapi ada 3 kategori dasar. Pertama adalah outer plane, yang sering terlihat di peradaban sihir yang sangat maju, di mana penyihir yang kuat dapat memanggil makhluk dari pesawat lain. Mereka biasanya terbentuk dari imajinasi dan energi mental. Cara yang lebih realistis untuk menjelaskan hal ini adalah bahwa penyihir dapat menggunakan imajinasinya untuk membuat objek nyata yang nyata. Ini adalah bukti bahwa outer plane memang ada, tetapi pesawat itu sendiri tidak berwujud. Tampaknya agak kontradiktif, tetapi teori untuk fenomena ini adalah bahwa kita dibatasi oleh indera kita, jadi ada bentuk kehidupan dan pengetahuan super yang kita tidak. Aku bukan penyihir, jadi aku tidak punya pemahaman depth. Kategori kedua adalah pesawat material seperti dimensi plane mikroskopik, dan pesawat lain yang ada di dunia nyata. Ini lebih sering dilihat, dan itu adalah teori ilmiah yang paling banyak diterima di pesawat. Kategori terakhir percaya bahwa teori pesawat hanyalah kesalahpahaman karena 2 planet, masing-masing di sisi berlawanan dari alam semesta, tiba-tiba memiliki beberapa koneksi yang mengarah ke lubang cacing yang menghubungkan 2 dunia. Karena mereka belum pernah melakukan kontak sebelumnya, mereka berpikir bahwa yang lain berasal dari pesawat yang berbeda. Namun, alam semesta yang kamu bicarakan adalah dari teori di mana ada banyak alam semesta, dan diyakini bahwa ada banyak alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya kamu adalah pendukung teori ini, tetapi kami tidak memiliki banyak penelitian di Godora, jadi aku juga tidak memahaminya dengan baik. Petik 2. Han Xiao tercerahkan oleh perspektif yang dimiliki NPC ketika mereka melihat pemain baru datang ke dunia ini. Kerlot kemudian melanjutkan, adapun proyeksi dimensi tinggi, itu akan menyentuh teori dimensi ruang waktu. Sebagai contoh,
Sebagai objek di dunia 3 dimensi, kita melihat bahwa ruang 2 dimensi hanyalah bidang seperti kertas. Makalah ini mewakili lingkungan yang lengkap. Bayangkan bahwa jika seorang pria 2 dimensi berdiri di depan gunung, dunia masih 3 dimensi, dan pria 2 dimensi harus memanjat gunung untuk sampai ke sisi yang lain. Tetapi untuk objek 3 dimensi, kita dapat meletakkan jari kita di atas kertas dan pindah ke tempat manapun di pesawat dan mengatasi gunung yang dihadapi seorang pria 2 dimensi. Adapun perspektif 2 dimensi untuk menafsirkan dunia 3 dimensi, fenomena yang diamati adalah area di mana jari dan kertas bersentuhan. Permukaan kontak dapat diubah, sehingga kesan yang diproyeksikan tidak akan stabil. Persepsi antara dimensi yang lebih tinggi dan lebih rendah berbeda. Misalnya, jika kita mengabaikan perdebatan tentang apakah waktu adalah variabel independen atau dependen, dan kita menganggap bahwa waktu adalah dimensi keempat yang benar-benar ada, maka di mata bentuk kehidupan di dimensi yang lebih tinggi, kita mungkin hanya makhluk yang diciptakan dengan kombinasi ribuan titik waktu seolah-olah itu adalah cacing. Orang-orang inhuman mungkin makhluk dari dimensi yang lebih tinggi yang menyentuh dimensi kita. Untuk pengetahuan tentang dimensi, kamu harus meminta peradaban dengan keahlian lebih dalam hal ini. Godora sangat lemah dalam bidang penelitian ini. Petik 2. Han Xiao mengerutkan bibirnya. Dunia para pemain tidak memiliki teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan dunia ini, jadi itu mungkin bukan proyeksi dimensi tinggi. Itu segalanya untuk teori tentang menjelaskan makhluk baru. Teori yang tidak aku dapatkan adalah Space Wonder yang tidak bisa dipahami oleh peradaban. Petik 2. Jadi, itu sama sekali tidak diketahui. Han Xiao terkejut, bahkan peradaban di atas alam semesta juga tidak bisa memahaminya. Haha, masih ada tempat yang belum dijelajahi di alam semesta, jadi tentu saja, masih ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Mungkin peradaban maju itu menyembunyikan pengetahuan mereka, tapi aku akan berbagi pemahaman aku. Petik 2. Kerlot menunjukkan hasrat dan kegembiraannya dalam nada bicaranya. Aku memiliki beberapa pemahaman tentang studi teoritis semesta. Ada jutaan penjelasan tentang cara kerja alam semesta, dan karena sifat keingintahuan dalam makhluk yang cerdas, kita semua akhirnya mengajukan pertanyaan seperti, siapa aku, dari mana aku berasal? Aku akan. Itulah sebabnya orang antusias tentang asal-usul kehidupan, kebenaran dunia, dan makna keberadaan. Peradaban menggunakan keingintahuan ini sebagai bahan bakar untuk menjelajahi asal, kebenaran, bentuk, proses, dan akhir jagat raya. Pada akhirnya, peradaban yang berbeda akan memiliki interpretasi yang berbeda pula. Untuk memahami sifat alam semesta, diperlukan penjelajahan dunia fisik. Sekarang kita tahu bahwa partikel adalah unsur pembangun dunia, dan ada juga teori berbeda tentang pembentukan partikel. Teori-teori alam semesta yang berbeda memiliki penjelasan yang berbeda untuk partikel, seperti penggunaan dan bentuknya. Jika seseorang memperbesar partikel, apakah itu hanya satu titik? Atau akan seperti bentuk planet? Akankah ada bentuk yang berbeda untuk partikel yang berbeda? Atau apakah bentuknya hanya acak? Pandangan paling umum adalah bahwa jika kita benar-benar memahami karakteristik partikel, maka semua teori yang salah akan ditolak, dan hanya satu teori yang benar yang akan tersisa. Jika ada teori yang dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sulit dari eksperimen, tidak hanya itu harus bekerja pada satu teori, tetapi juga dapat membuktikan semua teori yang ada di dunia. Juga akan ada teori yang bertentangan satu sama lain. Bukankah itu luar biasa? Jadi, pemahaman peradaban tentang dunia ini masih dangkal. Masih ada tembok yang menjulang di antara kita dan kebenaran. Semua teori seperti lubang di dinding, dan kita melihat melalui dinding untuk melihat sisi lain. Kami hanya bisa melihat bagian kecil dari sisi lain, dan kami tidak bisa menembus dinding. Teori hanya memungkinkan kita untuk melihat dunia dari perspektif tertentu, dan perspektif yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Semua hasil teori hanyalah puncak gunung es. Ini mirip dengan keterbatasan persepsi kami yang aku sebutkan sebelumnya. Fenomena yang diamati oleh suatu bentuk kehidupan tergantung pada kemampuan persepsi. Di tempat-tempat yang tidak bisa kita lihat, sentuh, cium, cicipi, dan dengar menyembunyikan banyak pengetahuan yang tidak diketahui. Organ indera kita membuat kita memahami dunia, tetapi mereka juga menghalangi kita untuk benar-benar mengetahui segala sesuatu di dunia. Apakah kamu masih ingat proyeksi dimensi? Mungkin alam semesta ini hanyalah proyeksi dari dimensi yang lebih tinggi. Bahkan ada teori yang meyakini bahwa dunia hanyalah sebuah simulasi. Semua hukum alam diciptakan oleh beberapa mesin fisik, dan kami adalah subjek uji dari beberapa bentuk kehidupan yang jauh lebih besar daripada kita yang mengendalikan kita menggunakan beberapa perhitungan yang rumit. Petik 2. Jantung Han Xiao berdetak kencang. Han Xiao mengangkat alis dan bertanya, apakah ini sudah terbukti? Yah, tidak juga. Saat ia bermain dengan buncir kudanya, Kerlot menjelaskan, kepercayaan semacam ini pada makhluk yang lebih besar dan mitos penciptaan di balik asal-usul alam semesta paling difokuskan oleh gereja Arcane, salah satu dari 3 utama peradaban di luar angkasa. Keyakinan mereka pada spiritual dan supranatural adalah sumber kekuatan mereka. Petik 2.
Berhenti, aku tahu apa gereja Arcane itu. Han Xiao berhenti memotongnya di tengah kalimat. Yakin, benar, di mana kita tadi? Oh, teori-teori dan kepercayaan misteri-misteri alam semesta ini semuanya berbeda, tetapi melalui mereka, berbagai peradaban mampu menghasilkan penemuan dan aplikasi teknologi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, dari sudut lain, teori-teori ini hanya alat yang digunakan untuk memahami alam semesta. Seperti alat, mereka semua memiliki pro dan kontra sendiri. Setiap alat bertanggung jawab untuk tugas tertentu, dan dalam kasus teori-teori ini, tidak ada yang dapat dianggap sebagai segalanya. Teori partikel bodoran kami berpendapat bahwa semua partikel di dunia membawa sihir, dan oleh karena itu, peradaban kita mulai didominasi oleh penggunaan sihir. Kemudian, ketika kami menemukan manfaat teknologi, kami juga mulai melakukan penelitian untuk memfasilitasi pengembangan teknologi. Kedua ini hanyalah alat yang kami gunakan untuk membantu memahami dunia. Petik 2. Han Xiao mengerutkan kening. Kamu tahu banyak. Haha, aku seorang penyelidik terlatih. Aku telah mendengar segala macam hal selama putaran aku di stasiun ruang angkasa yang berbeda yang aku kunjungi di seluruh alam semesta. Kerwat tersenyum. Pada dasarnya, semua misteri yang belum terpecahkan di ruang angkasa umumnya disebut sebagai keajaiban ruang, atau Space Wonders. Orang-orang Asia tidak mungkin menjadi salah satu misteri seluas dunia ini. Petik 2. Space Wonders ya, Han Xiao memastikan untuk mengingat ini. Tiba-tiba, suara sorak-sorai menabrak duo mengobrol seperti tsunami. Han Xiao pergi ke forum untuk memeriksa keributan karena saat ini ada siaran langsung turnamen. Semua perkelahian telah berakhir, dan seorang juara telah lahir. Untuk pertandingan tim, dinasti telah meraih posisi teratas setelah pertempuran sengit melawan Long Sky, sementara Temple of God mengikuti dari belakang sebagai tim ketiga. Meskipun 3 guild besar telah memenuhi nama mereka dan mengambil ketiga posisi teratas, tim lain yang berhasil mencapai 8 besar semuanya telah menunjukkan penampilan yang menakjubkan. Untuk pertandingan individu, Raja Admiral telah mengamankan kemenangan di final dan menjaringkan 2 kejuaraan dinasti, menyebabkan ketenaran mereka meroket. Frenzy Sword telah mengalahkan lawannya dan mengamankan posisinya sebagai yang ketiga dalam peringkat individu. Karena karir permainannya yang relatif baru, ia dijuluki kuda hitam turnamen. 3 tim teratas serta 3 pemain teratas dari pertandingan individu di planet Aquamarine semuanya memenuhi syarat untuk pertandingan internasional. Ketiga tim berasal dari Guild Cina, dan banyak sekali pemain berharap dapat melihat mereka berkompetisi di panggung global. Forum-forum ramai dengan diskusi seolah-olah sebuah perayaan nasional sedang berlangsung, dan dinasti secara alami menjadi bahan pembicaraan di kota. Setelah akhir regional, masih ada tahun dalam game sebelum pertandingan internasional akan dimulai, dan pertandingan bisa dianggap sudah berakhir. Namun, kegembiraan para pemain sepertinya tidak akan mereda dalam waktu dekat. Pos yang tak terhitung jumlahnya menganalisis pemenang dari masing-masing daerah, dan beberapa tim mulai membuat rencana untuk mempersiapkan kompetisi di masa depan. Serikat yang timnya berkinerja baik juga mengadakan banyak acara untuk meningkatkan popularitas mereka sendiri. Mereka akhirnya selesai dengan pertandingan. Para pemain pro itu akhirnya gratis. Mata Han Xiao memancarkan kilatan aneh saat dia mempersiapkan tindakan selanjutnya. Di alun-alun tempat kudus, jalan-jalan ramai dengan pemain yang hidup dalam kegembiraan turnamen. Mereka masing-masing mendiskusikan favorit mereka sendiri, dan para pemain pro sesekali tampil sendiri, membuat penonton lebih senang. Tentu saja, ada juga kelompok bros yang percaya pada keberuntungan mereka, menunggu hari demi hari di kios Han Xiao yang biasa untuk peti penjara berikutnya. Dia datang. Sekelompok orang mengulurkan leher mereka saat mereka menunggu. Truk itu melaju perlahan sebelum berhenti. Han Xiao berjalan keluar dari truk, tetapi sepertinya dia tidak akan menjual peti hasil rampasan seperti biasa. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara keras, "Aku memiliki misi berbahaya di depan, dan aku membutuhkan bantuan. Aku akan memilih orang yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim aku. Jika kamu yakin lulus tes aku, ayo." Petik 2. Segera setelah itu, Han Xiao mengirim misi yang dia tulis sebelumnya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Seleksi anggota tim. Pengantar misi, Han Xiao akan segera meninggalkan planet Aquamarine secara rahasia untuk memulai petualangan baru. Dia mencari orang-orang kuat untuk bertarung bersamanya. Mereka yang lulus ujiannya dapat pergi ke bintang-bintang bersamanya. Persyaratan misi, LV60. Periode misi, 5 hari. Persyaratan penyelesaian, lulus uji perang Han Xiao. Hadiah, 1 EXP dan kualifikasi untuk pergi bersama Han Xiao dalam perjalanannya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Ini secara instan menyebabkan gelombang besar di antara para pemain. Semua orang membelalakan mata ketika mereka membaca informasi misi. Ini sangat mendadak. Bisakah kita meninggalkan planet pemula begin? Aku tidak percaya kita harus memiliki level maksimal sebelum kita dapat mengikuti tes. Ini sangat menyebalkan. Petik 2.
Sampai sekarang, para pemain semuanya terbatas pada planet pemula masing-masing, dan tidak ada yang dapat melakukan perjalanan ke luar angkasa. Berita tentang misi Han Xiao meledak di dalam para pemain saat ini, dan mereka bergegas untuk merilis informasi ini ke forum. Seluruh planet Aquamarine terkejut, dan bahkan para pemain di planet lain membicarakan hal ini. Forum dilemparkan ke dalam kekacauan sekali lagi. Perhatian setiap pemain tunggal secara paksa merenggut dari kompetisi sebelumnya ke misi baru mengejutkan Han Xiao. Space di galaksi masih belum diketahui oleh para pemain saat ini, dan banyak yang penasaran dan mengantisipasinya. Namun, semua orang terjebak di planet pemula mereka. Sekarang setelah ada berita tentang peluang untuk terjun ke bintang-bintang, sesuatu yang seharusnya hanya mungkin terjadi di versi-versi selanjutnya, para pemain tidak bisa tidak menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Ini adalah kesempatan. Jika mereka bisa mengikuti Han Xiao, mereka akan dapat melakukan perjalanan keluar angkasa jauh lebih awal daripada rekan-rekan mereka, memberi mereka keuntungan besar dibandingkan yang lain. Han Xiao dengan santai melemparkan misi dengan implikasi yang sangat besar sehingga rasanya seperti bom meledak. Para pemain menyadari bahwa Han Xiao tidak benar-benar menyebutkan pergi keluar angkasa, melainkan, informasi ini diungkapkan oleh pemberitahuan misi. Para pemain diam-diam bahagia karena mereka berpikir bahwa mereka telah mencapai jackpot dan mampu melirik niat sejati Han Xiao. Tentu, Han Xiao telah melakukan itu dengan sengaja karena dia sadar bagaimana para pemain akan bereaksi. Dia tahu bahwa para pemain akan merasakan pencapaian ketika mereka melihat ini. Berdiri di sana, dia hanya tersenyum ketika dia melihat semuanya terbuka di forum. Dia hanya berencana membawa pemain pro, jadi dia jelas membutuhkan alasan yang masuk akal dan tidak bisa terlalu jelas tentang hal itu. Persyaratan tingkat maksimum akan dapat menyaring sebagian besar pemain biasa, sementara pengujian pertempuran dapat dengan mudah dimanipulasi olehnya. Selama mereka bisa bertahan 30 detik melawannya dalam pertarungan, mereka akan lulus ujian. Dengan ini, ia harus bisa mendapatkan semua bakat profesional. Berita itu sangat cepat menarik perhatian pro. Para pemain ini selesai dengan pertandingan mereka dan tidak memiliki apa-apa di tangan mereka. Masih ada 1 tahun lagi sebelum mereka bertarung di panggung global, namun, karena mereka semua sudah maksimal di level, tidak banyak yang bisa mereka lakukan selain dari pelatihan pribadi dan mencoba untuk belajar beberapa keterampilan baru. Sebagian besar tim pemenang yang memiliki kualifikasi untuk tahap berikutnya berada di posisi yang sama. Tapi sekarang, Han Xiao telah memberi mereka kesempatan untuk berpetualang di peta baru. Peta baru berarti kemungkinan baru yang tak terhitung jumlahnya. Pemain pro ini tidak mungkin lebih bahagia. Di mata mereka, ini sama dengan berkah dari Tuhan, dan kesempatan ini tidak bisa dilewatkan. Pada hari kedua, pemain pro yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun Sanctuary. Itu seperti acara karpet merah selebriti. Para pemain bintang ini menyilaukan kerumunan saat mereka berjalan di jalan. Oh, benar. Beberapa saat yang lalu, bukankah ada adegan serupa beberapa waktu yang lalu ketika Black Phantom mulai menjual pengetahuan tingkat lanjut? Petik 2. Masih ada rekaman waktu itu, tetapi hal-hal pada skala yang jauh lebih besar kali ini. Pada dasarnya, semua pemain pro di planet Aquamarine telah datang ke sini hari ini. Petik 2. Kedua peristiwa itu ada hubungannya dengan Black Phantom. Pertandingan baru saja berakhir, dan sebagian besar pemain masih di Sanctuary. Ini adalah salah satu alasan Han Xiao memilih saat ini untuk mengumumkan misi. Segera, sekelompok orang telah menerima misi. Han Xiao berjalan mundur sedikit untuk memberi ruang dan secara acak memilih pemain pro yang tidak dikenalinya dan berkata, tahan selama 30 detik, dan kamu lulus. Sekitar 1000 orang telah menerima misi, dan mereka semua berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka menyaksikan. 30 detik tidak sesulit itu, kata pangeran kedua. Bahkan jika aku bertarung 1 lawan 1 melawan bos level 60 di alam liar, aku setidaknya bisa bertahan selama beberapa menit. Li Ge melihat waktu itu dan menggelengkan kepalanya. 30 detik untuk semua orang cukup lama. Saat para pemain mengobrol, para pemain dan pro semua menggunakan deteksi pada Han Xiao untuk mendapatkan beberapa informasi dasar. Garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao. Level. Ketik. Skala bahaya, sangat berbahaya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Itu semua tanda tanya, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mereka semua telah mencapai batas level versi 1.0, dan ketika mereka menggunakan kemampuan yang sama pada NPC tingkat bos lainnya, mereka setidaknya bisa melihat beberapa info dasar target seperti level karakter dan tipe karakter. Namun, mereka tidak bisa melihat apa-apa saat menggunakannya pada Han Xiao. Bahkan ada tanda tanya tentang identitas dasarnya. Dia harus setidaknya 5 tingkat lebih tinggi daripada mereka, kan? Sejak memaksimalkan level mereka, mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini. Seberapa tinggi level Black Phantom? Informasi baru ini menyebabkan keributan di antara para pemain.
Aku belum pernah melihat NPC utama yang melebihi LV60. Tapi dia masih sangat berbahaya, seperti terakhir kali aku memeriksanya. Apakah dia sudah sekuat ini saat itu? Rasanya tidak seperti itu. Petik 2. Berdasarkan kisahnya, Black Phantom tidak memulai dengan kuat. Dia tiba-tiba menjadi kuat di kemudian hari, akhirnya menjadi orang yang menjatuhkan organisasi kriminal. Aku kira inilah yang membedakannya sebagai karakter utama dalam alur cerita. Petik 2. Kekuatan tempur Black Phantom jelas ada di level boss. Aku bertanya-tanya bagaimana peringkatnya di seluruh planet ini. Petik 2. Kesan pertama para pemain tentang Han Xiao adalah bahwa dia sangat kuat. Namun, kekuatannya yang sebenarnya masih mitos. Sebagian besar dari mereka telah menonton rekaman perkelahian Han Xiao karena penasaran sejak mereka mulai bermain. Sekarang mereka menyadari bahwa mereka masih tidak dapat memeriksa informasi karakternya bahkan setelah memaksimalkan level mereka. Mereka tidak sabar untuk melihat Han Xiao naik melawan pemain pro ini dan menunjukkan kekuatannya. 30 detik kedengarannya tidak terlalu sulit, kan? Sebagian besar pemain, termasuk peserta misi, memikirkan hal ini. Meskipun mereka tidak dapat memeriksa statistiknya, mereka membuat asumsi berdasarkan rekaman pertempuran sebelumnya serta fakta bahwa dia hanya karakter versi 1.0. Meskipun dia benar-benar kuat, seberapa kuat dia? Perbedaan antara mereka dan kekuatan Han Xiao telah menurun secara signifikan sejak awal permainan. Mereka adalah pemain, mereka naik level sangat cepat. Pemain pertama yang terpilih untuk tes memiliki ide, Falling Leaf, dan dia mengambil langkah besar dari kerumunan. Para pemain di sekitarnya segera mundur untuk membersihkan ruang. Meskipun bertarung di kota utama pemain biasanya akan memperburuk reputasi mereka dengan NPC kota, seharusnya tidak masalah dengan Han Xiao di sana. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tanpa berkedip, seolah menunggu sesuatu. Mulai, Han Xiao mengatakan satu kata. Falling Leaf segera masuk ke posisi bertahan sambil menunggu pukulan yang masuk. Bersenandung. 4 Sonic Spears terbang keluar sambil berselang-seling di udara. Terlampir pada bidang adalah perangkat pendeteksi yang meningkatkan jangkauan dan akurasi senjata. Sebuah ledakan yang menusuk telinga tiba-tiba mekar di atas panggung. Kesehatan Falling Leaf turun seketika, dan ia berakar di tempat ia terkena efek tertegun. Bum bum bum. 6 menara praditanam tiba-tiba melompat keluar dari tanah dan secara bersamaan menembaki Falling Leaf. Tingkat penembakan gabungan sangat cepat sehingga seolah-olah hujan es miniatur terjadi di mana Falling Leaf berdiri. Dalam beberapa saat, Falling Leaf runtuh ke tanah setelah dihancurkan berkeping-keping oleh menara. Meskipun Falling Leaf telah mengaktifkan beberapa keterampilan energi untuk mengelilingi dirinya dengan lapisan energi yang tipis, dia terjepit ke tanah saat peluru menghujani dirinya. Bola Sonic juga terus-menerus menerapkan berbagai jenis debuff kontrol kerumunan padanya, menguncinya di tanah. Kesehatannya turun ke tingkat yang sangat berbahaya dalam sekejap mata, tetapi serangan seperti badai tiba-tiba berhenti, dan tanah dibersihkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu tidak lulus, kata Han Xiao dengan suara datar. Falling Leaf tertegun. Semuanya sudah berakhir bahkan sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi. Para pemain di sekitarnya semua mulut mereka ternganga lebar karena mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Seorang pemain pro level maksimal bahkan tidak bisa menahan selama 5 detik sebelum hampir musnah. Bahkan tidak perlu berbicara tentang keterampilan atau kontrol. Han Xiao mungkin saja menggantungnya dan memukul punggungnya. Pemain itu telah sepenuhnya ditekan. Yang lebih mengejutkan para pemain adalah bahwa Han Xiao tetap berada di posisi yang sama sepanjang semuanya. Bahkan posenya pun sama. Apakah mekanika seharusnya dikalahkan? Apakah kita benar-benar memiliki kelas yang sama? Dia bahkan tidak bergerak. Bagaimana dia mengendalikan senjata-senjata itu? Petik 2. Bukankah dia terlalu dikalahkan untuk versi 1.0? Mungkinkah planet Aquamarine tidak lagi dapat membatasi dirinya dan itulah sebabnya ia memutuskan untuk pergi ke luar angkasa? Petik 2. Berdasarkan rekaman pertempurannya di masa lalu, Black Phantom masih memiliki banyak kartu di lengan bajunya. Ini berarti bahwa dia bahkan tidak keluar habis-habisan. Petik 2. Bukankah itu DPS agak terlalu konyol? Bahkan kelompok penyerang yang beranggotakan 50 orang akan diubah menjadi daging cincang jika mereka harus bertarung dengan bos seperti itu. Petik 2. Pertanyaan yang sama sekali lagi muncul di benak para pemain, meskipun dengan mereka merasakan emosi yang sama sekali berbeda kali ini, seberapa tinggi level Black Phantom ini. Para pemain telah melakukan kontak dengan Han Xiao sejak versi beta terbuka. Mereka berpikir bahwa mereka telah menutup celah level antara satu sama lain setelah bertani begitu banyak pengalaman. Tapi mereka tidak akan pernah berharap akan begitu salah. Seperti yang diharapkan dari Grid Mechanic Han. Ketika Han Xiao berbalik dan melihat ekspresi bodoh di wajah para pemain, dia tahu bahwa dia telah mencapai efek yang diinginkan.
Dia sekali lagi menyegarkan posisinya di hati para pemain, dan mereka sekali lagi memujanya. Meskipun para pemain berada pada level maksimal, mereka masih terlalu kurang dalam hal bakat, atribut, dan keterampilan. Bagaimanapun, karakter mereka masih dibangun di sekitar template pemain. Han Xiao sekarang telah mencapai LV70, dan dia hanya terjebak di sini karena persyaratan perubahan kelas, tidak dapat memilih subkelas baru. Namun, perbedaan antara dia dan para pemain adalah perbedaan antara satu versi lengkap. Di atas semua itu, dengan template Han Xiao's Boss, bakatnya yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan, kapasitas energi, dan senjata, kerusakan yang dia dapat hasilkan tidak terbayangkan bagi para pemain. Pemain LV60 hanya memiliki sekitar 3.000 kesehatan dan sedikit pertahanan. Mereka masih terlalu lemah di depannya. Selain itu, Sonic Spears-nya telah ditingkatkan ke tingkat ungu dan memiliki kerusakan yang sangat tinggi. Sonic Spears adalah jenis senjata yang sangat unik di versi 1.0. Mereka beroperasi dengan taktik yang sama sekali berbeda, memberikan kerusakan sangat tinggi, dan membutuhkan keterampilan kontrol tingkat tinggi. Ekspresi pemain pro semua membeku di wajah mereka. Li Ge menyadari betapa salahnya dia ketika dia mengulurkan mulut sebelumnya, mengatakan bahwa ini akan memakan waktu lama. Han Xiao pada dasarnya memiliki satu tembakan penantang sebelumnya. Tak satu pun dari pemain yang berpartisipasi berani menjadi ceroboh lagi, dan mereka semua mendengarkan dengan cermat ketika mereka terpilih. Semua orang mulai merasa gugup di depan musuh yang mengerikan ini. Pertempuran berlanjut. Para pemain berikut jauh lebih berhati-hati, dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk bermain-main di sekitar Han Xiao. Tidak ada yang berani maju. Saat seorang pemain terkena serangan Han Xiao, mereka akan jatuh dalam 10 detik. Semua orang mencoba segala yang mereka bisa untuk bertahan hidup selama 30 detik. Pemirsa sekitarnya bertambah besar, dan beberapa mulai memposting rekaman perkelahian ke forum. Orang-orang yang menonton rekaman terperangah. Hanya beberapa hari yang lalu para pemain pro ini memamerkan keterampilan mereka di turnamen. Namun, menyaksikan mereka dibantai seperti babi oleh NPC ini membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Itu bukan kejadian sehari-hari bagi mereka untuk bisa menonton pemain pro ditindas seperti itu. Semakin banyak orang tertarik pada acara ini karena mereka harus menonton pro diparut satu demi satu. Kekuatan Han Xiao juga dikenali sekali lagi. Banyak posting membahas topik ini secara intens. Kelompok yang bahagia, tentu saja, terdiri dari mekanika. Mekanik, rata-rata, memiliki kinerja terburuk selama turnamen, menyebabkan banyak dari mereka tidak senang dengan status quo. Menonton Han Xiao muncul seperti menghirup udara segar. Jadi, kita bisa menjadi sekuat itu. Tolong tunjukkan kami jalan. Misi Han Xiao telah meledak di antara semua pemain, dan banyak yang mencoba untuk membuat lelucon tentang situasinya. Apa yang awalnya merupakan topik serius dengan cepat berubah menjadi sumber meme. Hanya seseorang yang setenar Han Xiao yang bisa mendapatkan perawatan seperti ini. Black Phantom, tunggu selama 30 detik jika kamu seorang pria. Mengejutkan, pemain pro bahkan tidak bisa melakukannya selama 30 detik. Petik 2. Panduan oleh pemain pro, bagaimana bertahan selama 30 detik. Mengolok-olok segala hal adalah yang terbaik dari para pemain ini. 30 detik, segera menjadi istilah yang terkenal, sementara, detik, menjadi sesuatu yang digunakan orang untuk mengukur kekuatan pemain pro. Mereka adalah pemain yang mampu mencapai akhir dari tes 30 detik yang semuanya menjadi prajurit 30 detik yang legendaris. Seleksi berlanjut sampai malam. Kerumunan hanya mulai bubar setelah Han Xiao kembali ke tempat tinggalnya untuk beristirahat. Periode misi adalah 5 hari, dan para pemain pro yang tersisa pergi dengan perasaan berat di hati mereka, menekankan tentang membuat strategi untuk hari berikutnya. Han Xiao baru saja akan memasuki rumahnya ketika dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju ruangan dengan Frenzied Sword dan yang lainnya. Ketika Han Xiao mendorong membuka pintu ke kamar mereka, dia melihat bahwa keempatnya dingin di dalam kamar. Mereka segera berdiri ketika mereka melihat Han Xiao masuk, ingin tahu apa yang akan terjadi. Black Phantom tidak akan mencari mereka pada kesempatan normal. Dia hanya akan menemukan mereka ketika dia memiliki misi atau manfaat untuk dibagikan. Ketika keempatnya berpikir tentang keributan di pagi hari sebelumnya, mereka dapat membuat beberapa tebakan samar, dan antisipasi mulai muncul di wajah mereka. Sebagai pengikut Black Phantom, mereka selalu menerima perlakuan khusus. Jadi, mungkin kali ini juga. Han Xiao terkekeh sebelum berkata, kamu semua temanku. Aku akan meninggalkan planet ini untuk dunia tanpa batas di atas. Apa kalian mau ikut denganku? Petik 2. Lihat ini. Semua orang hanya bisa mengetahui tentang rencana Han Xiao melalui misi yang dia berikan sebelumnya. Namun, dia datang untuk mengundang mereka secara langsung. Mereka bahkan bisa langsung melewatkan seleksi. Bos yang peduli. Aku bersedia, jawab Frenzied Sword tanpa ragu sedetik pun dengan wajah penuh kegembiraan.
Meskipun Frenzy Sword dan Hao Tian sama-sama menerima misi seleksi, tidak ada yang percaya diri untuk lulus. Sekarang, dengan tawaran langsung Han Xiao, keduanya akhirnya bisa menghela napas dalam-dalam. Ini adalah kesempatan emas, dan tentu saja, tidak ada dari mereka yang mau menolaknya. Bun Hit-dok sangat senang tentang hal itu. Dia memahami dampak bahwa menjadi salah satu dari beberapa pemain pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa bisa memiliki di videonya. Selain itu, sebagian besar orang untuk mengikuti Han Xiao tentu saja akan menjadi pemain pro yang luar biasa, memungkinkannya untuk mewawancarai mereka setiap kali ia ingin meningkatkan popularitas acaranya. Pada awalnya, dia merasa sedih ketika dia melihat persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk bergabung dengan perjalanan Han Xiao. Dia bukan pemain yang sangat terampil, dan dia berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti Han Xiao. Pada saat ini, Bun Hit-dok sangat bersemangat sehingga dia akan melompat melewati langit-langit, tetapi dia berhenti sendiri setelah memikirkan denda yang harus dia bayar jika dia melakukannya. Bagi Han Xiao, Bun Hit-dok adalah reporter yang sempurna. Meskipun dia bahkan tidak berpikir bahwa Bun Hit-dok akan cukup baik untuk menjadi umpan meriam, perannya dalam kelompok itu masih tak tergantikan. Pertunjukan Bun Hit-dok menjadi jembatan antara Han Xiao dan para pemain, dan itu membantu meningkatkan popularitasnya. Han Xiao memimpin satu-satunya kelompok pemain yang bisa berpetualang di luar angkasa pasti akan membawa banyak perhatian. Jadi, dia akan dapat terus meninggalkan kesan mendalam pada para pemain meskipun telah meninggalkan planet Aquamarine. Keindahan pemain untuk ruang di galaksi serta kegemaran penggemar mereka pada pemain pro akan memastikan pandangan untuk diari eksplorasi Bun Hit-dok. Bagaimanapun, hal-hal seperti ini sangat menghibur bagi para pemain dan akan diminati. Apakah kamu benar-benar pergi ke luar angkasa? Tanya Maple Moon dengan penasaran. Dia adalah penggemar berat apapun yang berkaitan dengan plot dan pengetahuan. Mata Han Xiao bersinar. Dia melirik Bun Hit-dok sebelum berkata dengan cara samar, planet ini akan menyaksikan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya jangkauan tak berujung di galaksi di luar memegang kunci untuk menyelamatkan planet ini. Petik 2. Bencana. Keempatnya terkejut. Bun Hit-dok sudah mulai merekam percakapan mereka saat Maple Moon mengajukan pertanyaan itu. Dia memiliki perasaan bahwa apa yang dikatakan Han Xiao saat itu bisa menjadi sesuatu yang besar segera. Beberapa hari kemudian, ledakan. Di dalam kilatan dan suara ledakan berdiri pangeran kedua, yang masih bertahan untuk semua yang dia layak. 14-13. Kerumunan di sekitarnya menghitung mundur dengan gembira. Ayo, kamu bisa melakukannya, men. Kamu harus bergabung dengan klub 30 detik. Petik 2. Terong matahari mengipasi api dari samping. Dia berdiri bersama sekelompok kecil orang yang semuanya telah lulus ujian. Han Xiao diam-diam melemahkan serangannya untuk pemain tertentu karena merekalah yang dia inginkan di timnya. Sebagian besar dari mereka adalah nama-nama besar di Pro Scene dan mereka yang berkinerja baik di turnamen. Para pemain yang melihat hanya bisa merasa iri tentang hal itu, dan mereka menghibur diri dengan mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka yang telah lulus semua adalah pemain pro yang saleh. Kelompok orang yang telah lewat kemudian disebut klub 30 detik. Sial. Kamu hanya butuh sedetik lagi. Mengapa aku terus menyelesaikan awal? Selama hari-hari pemilihan, Han Xiao tidak pernah mengubah gayanya yang menyerang. Dia hanya berdiri diam dan mengendalikan Sonic Spears dan menara untuk menekan penantang. Ini memberi para pemain harapan, karena mereka percaya bahwa ini seperti membersihkan ruang bawah tanah. Mereka selalu bisa belajar dan menganalisis gerakan Han Xiao dari upaya orang lain dan bahkan kegagalan mereka sendiri, sehingga mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri di kemudian hari. Namun, cobalah sekuat tenaga, tidak peduli berapa banyak pemain belajar tentang pertarungan, sebagian besar benar-benar ditekan oleh Han Xiao dan bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 10 detik. Pangeran kedua, ya, dia tidak buruk, pikir Han Xiao sambil perlahan menghentikan serangannya. Sebuah pembukaan. Mata pangeran kedua berkedip, dan dia menjatuhkan dirinya ke tanah dan meluncur keluar dari jangkauan serangan. Hujan peluru perlahan beringsut ke arahnya, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bangkit kembali sebelum dia mulai bergoyang-goyang di tanah dalam upaya putus asa untuk tetap hidup. Petik 2. 2, 1, 0. Dia berhasil. Aku tidak percaya dia menggunakan kartu asnya, Barrel Rolls berulang. Kerumunan mulai menertawakan keadaan menyesal pemain pro itu. Pangeran kedua bangkit dengan wajah tertutup asap dan kotoran, dan Sun Eggepelen, yang berdiri di samping, mengangkat ibu jarinya sebelum terkekeh. Kamu benar-benar membuka mataku hari ini. Kamu bahkan memelopori gaya bertarung kamu sendiri, menjadi Grandmaster of Rolls. Pria yang luar biasa. Petik 2. Raja Admiral pura-pura memahami sesuatu. Rasanya itu akan sangat berguna. Bagaimana kalau kamu mempelajarinya juga, Li Ge? Petik 2. Li Ge tetap tanpa ekspresi. Memalukan sekali. Lepaskan. Pangeran kedua sangat marah.
Sekelompok pemain bintang ini adalah lawan dalam kompetisi, tetapi mereka juga adalah teman lama, dan mereka sering bertengkar satu sama lain setiap kali mereka nongkrong. Han Xiao pada dasarnya mendapatkan semua anggota yang dia butuhkan. Dia sudah mendapatkan pemain pro dari 4 guild besar dan dari 8 tim teratas. Sebagian besar 8 pemain teratas dari pertandingan individu juga bergabung dengan timnya. Setelah menghitung semua orang, ada total lebih dari 50 orang, tetapi itu bukan masalah besar, karena dia bisa membeli tiket baru di atas kapal. Berkat turnamen resmi, Han Xiao memiliki waktu yang mudah mencari bakat. Dia telah mengemas sebagian besar peringkat teratas di planet Aquamarine ke dalam kelompoknya dalam sekali jalan. Baginya, tidak hanya para pemain umpan meriam terbaik, mereka juga saluran informasi utamanya. Galaksi menawarkan alur cerita yang tak terhitung jumlahnya, dan Han Xiao bisa menjadi perantara untuk menawarkan semua misi ini kepada para pemain, seperti yang dia lakukan di planet ini. Dengan begitu, sebagian dari semua penghasilan pemain pro akan langsung masuk ke sakunya. Dia pada dasarnya memperoleh sekelompok lebah kecil yang manis yang akan bekerja tanpa lelah untuknya, mendapatkan sumber daya yang akan pergi ke NPC lain sebagai gantinya. Ini adalah cara yang benar untuk memanfaatkan kelebihan para pemain. Pada akhirnya, galaksi seperti taman hiburan, penuh gangguan. Dia perlu menggunakan beberapa metode jika dia ingin memastikan bahwa para pemain ini tetap di sisinya. Sekarang, setelah menetapkan posisinya di antara para pemain sebagai salah satu dari mereka, dikombinasikan dengan keuntungan yang ditawarkan bersama sebagai satu pihak, tidak akan ada masalah dalam jangka pendek. Han Xiao tidak perlu khawatir tentang pemain pro yang tergoda oleh sesuatu yang lain di luar angkasa untuk saat ini. Bagaimanapun, Han Xiao sudah lama terbiasa bersiap untuk apapun. Dia sudah membuat rencana yang lebih konkret untuk menangani masalah. Namun, dia harus menunggu sampai mereka benar-benar memasuki ruang sebelum dia dapat mulai mengimplementasikan rencananya. Ini bukan semacam ide yang muncul dari kecemerlangan sesaat, melainkan sebuah rencana yang dia pikirkan setelah mempertimbangkan gambaran besarnya, dan itu adalah langkah penting untuk perkembangan masa depannya. Mereka semua adalah pemain bintang. Bukankah ini terlalu mewah dari daftar? Petik 2. Tidakkah rasanya kita kekurangan beberapa orang? Para penggemar yang lebih teliti menyadari bahwa Hao Tian dan Frenzied Sword tidak datang untuk misi. Semua pemain pro lainnya datang. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti ini? Bahkan anggota Long Sky lainnya ikut serta dalam seleksi. Petik 2. Para pemain bintang juga menyadari hal ini, dan Li Ge mengerutkan kening. Di mana mereka berdua? Di mana Hao Tian? Petik 2. Musim dingin yang mengantuk terasa tak berdaya. Aku sudah bertanya. Old Hao dan Frenzied Sword sudah memenuhi syarat untuk memulai. Petik 2. Kerumunan tidak bisa memproses apa yang baru saja dikatakan Sleepy Inter sebentar. Hao Tian dan Frenzied Sword telah memicu alur cerita tersembunyi Black Phantom. Apakah itu sebabnya mereka mendapat perlakuan khusus ini? Sekelompok pemain pro tiba-tiba merasakan perasaan tidak adil di hati mereka. Mereka tidak percaya bahwa mereka harus datang ke sini untuk disiksa berulang kali, sementara mereka berdua baru saja masuk kembali. Di mana keadilan dalam hal itu? Para pemain pro cemburu tanpa akhir. Mereka juga ingin menerima manfaat seperti itu. Setelah pengujian selesai, kerumunan mulai, meskipun tidak mau. Namun, pada saat itu, Han Xiao diam-diam mengirimkan misi pratertulis lain kepada para pemain di sekitarnya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Benteng terakhir. Tipe misi, misi hadiah kolam. Garis bawah garis bawah garis bawah. Para pemain berhenti mati di jalur mereka dan fokus pada informasi baru. Misi yang mendadak, dari mana asalnya? Petik 2. Black Phantom tidak mengatakan apa-apa, kan? Mungkinkah dia yang mengirimnya? Petik 2. Hadiah pool, apa ini? Dibutuhkan 1000 poin pengalaman untuk menerima misi ini. Mari kita coba. Petik 2. Banyak yang tidak bisa menahan rasa penasaran mereka, dan langsung menerima misi. Namun, mereka semua terkejut ketika mereka semua tahu bahwa misi ini berwarna abu-abu. Garis bawah garis bawah garis bawah. Pendahuluan misi, suatu hari di masa depan, bencana akan melanda dunia ini, dan Sanctuary Tree akan menjadi benteng terakhir yang tersisa untuk kemanusiaan. Lindungi api yang menyusut ini dari kegelapan yang merambah. Hanya dengan demikianlah ada harapan untuk mengatasi musibah ini. Persyaratan, lindungi Sanctuary Tree. Tingkat kehancuran tidak boleh di atas 50%. Status misi, beku. Tanggal mulai, tidak dikenal. Garis bawah garis bawah garis bawah. Nama kelabu tersirat bahwa misi ini belum dimulai. Ini adalah pertama kalinya para pemain melihat misi dengan status, beku, dan banyak yang bingung. Berita segera keluar, dan semakin banyak orang mengetahui berita ini. Han Xiao dapat menugaskan segala macam misi, dan mereka yang berada dalam kategori yang menantang lebih sulit daripada biasanya. Mereka sering menjadi misi berskala besar, di mana setiap gerakan pemain individu dapat memengaruhi hasil akhir.
Karena itu, mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan misi. Dia telah menyaksikan beberapa misi yang dapat mempengaruhi versi, di mana jutaan pemain berjuang untuk tujuan yang sama. Tindakan setiap pemain menghasilkan poin kontribusi, dan misi tersebut membutuhkan puluhan juta poin untuk diselesaikan. Setelah selesai, itu akan menjadi titik balik dari keseluruhan alur cerita. The Last Bastion adalah misi yang telah diciptakan oleh Han Xiao sehingga para pemain masih akan melindungi Sanctuary Tree setelah ia meninggalkan planet ini. Dalam pengantar misi, dia mengisyaratkan bahwa akan ada bencana yang akan menimpa tanah itu, namun dia tidak jelas dalam uraiannya. Namun, itu sudah cukup untuk meningkatkan minat para pemain ketika mereka mencoba menebak alur cerita masa depan. Han Xiao tidak memberikan instruksi yang jelas hanya agar para pemain akan berpikir bahwa informasi itu adalah bocoran dari misi, yang akan membuatnya kredibel. Misi pengujian yang telah dia terbitkan sebelumnya hanya untuk menghangatkan para pemain. Pembekuan misi adalah metode khusus di mana misi tidak akan dimulai sampai bencana benar-benar tiba. Han Xiao kemudian bisa mengaktifkan misi dari jauh. Ini seperti umpan bagi para pemain karena memancing rasa ingin tahu mereka tentang nasib masa depan mereka. Satu syarat untuk mengeluarkan misi adalah bahwa Han Xiao tidak bisa terlalu jauh dari para pemain. Han Xiao telah menguji banyak cobaan untuk mengetahui kondisi tersembunyi ini. Setelah dia meninggalkan planet ini, tidak mungkin baginya untuk secara langsung memberikan misi kepada para pemain. Tapi sekarang dia bisa mengaktifkan misi dari jauh dengan menggunakan misi beku. Masih ada beberapa hari sebelum aku meninggalkan tempat kudus. Aku punya cukup waktu untuk berjalan di sekitar seluruh kota dan memberikan misi kepada ratusan ribu pemain, Han Xiao berpikir dalam hati. Dengan ini, dia bisa memastikan bahwa para pemain masih akan berkeliaran di Sanctuary Tree seolah-olah itu adalah hub utama mereka. Pada awal versi 2.0, para pemain ini dapat melindungi tempat perlindungan melalui masa-masa tersulit. Bagi para pemain, berita mengejutkan datang secara beruntun. Karena Han Xiao tetap dalam kegelapan selama beberapa waktu setelah alur cerita organisasi kriminal, para pemain mulai percaya analisis Galaxy Times berpikir bahwa karakter tidak memiliki alur cerita lagi dan hanya NPC yang normal. Tetapi setelah diam selama lebih dari setengah tahun, Black Phantom sudah mulai aktif kembali, dan tindakannya mengejutkan. Dia ingin membawa para pemain melintasi galaksi. Tidak hanya itu, Black Phantom juga meninggalkan misi Prize Pool Boku, dan pengantar mengisyaratkan bencana yang akan melanda planet Aquamarine. Kembalinya, kuno NPC dari kematian, memulai lagi gelombang nostalgia saat mereka mengingat saat Black Phantom mengambil alih dunia setelah permainan diluncurkan. Adegan itu sekarang ditampilkan di depan mata mereka, dan rasanya agak sayang bagi mereka. Di forum, tak terhitung pemain yang mendiskusikan apa yang akan terjadi, bencana mendatang. Invasi alien, perang lain dari 6 negara yang menghancurkan seluruh planet. Atau itu bencana alam, petik 2. Aku pikir ini bisa menjadi awal dari jalan cerita baru. Lihat saja alur cerita di planet lain, semuanya intens, sementara planet Aquamarine sangat dingin. Sudah waktunya sesuatu terjadi. Petik 2. Seseorang pernah berkata, mereka yang lama terpecah akan bersatu, dan mereka yang lama bersatu akan terpecah. Apakah ini awal dari romansa 6 negara? Dengan diskusi mendidih di forum, satu pemain entah dari mana menghubungkan dua hal yang telah dilakukan Han Xiao. Mungkinkah Black Phantom berusaha melarikan diri dari bencana dan itulah sebabnya dia ingin meninggalkan planet ini sesegera mungkin? Tidak mungkin. Akmal ingat sebuah episode di Cabage Hit Yourself, itu adalah pidato dari Black Phantom untuk mengumpulkan pasukan, dan dia berkata bahwa dia akan melakukan apa saja yang dia bisa lakukan untuk melindungi nyawa yang tidak bersalah. Bukankah itu berani? Petik 2. Jika itu alasannya, maka tidak boleh ada harapan bagi kita untuk selamat, dan itulah mengapa Black Phantom meninggalkan kampung halamannya. Aku ingin tahu seberapa besar bencana yang akan terjadi. Tidak akan ada banyak perubahan dalam alur cerita, kan? Petik 2. Mungkin tidak, mungkin Black Phantom hanya takut. Tidakkah kamu melihat bahwa ia berusaha mengumpulkan pelayan untuk melarikan diri? Petik 2. Berhentilah bercanda, dia masih menjadi karakter utama dalam alur cerita. Dia menghancurkan organisasi kriminal sendiri. Apakah kamu pikir dia masih akan melarikan diri? Petik 2. Yah, situasinya berbeda. Banyak ceritanya dengan organisasi kriminal berkaitan dengan perencanaan. Selain itu, ada sejarah antara dia dan organisasi kriminal. Mereka adalah musuh bebuyutan satu sama lain, jadi tentu saja mereka akan menggunakan segala yang mereka miliki untuk membunuh yang lain. Tapi itu cerita yang berbeda untuk bencana. Jika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mengapa dia tidak melakukannya? Petik 2. Dan disinilah aku, masih berpikir bahwa dia tidak akan memiliki waktu layar lagi setelah insiden organisasi kriminal. Satu topik tunggal tidak hanya memiliki satu penjelasan. Beberapa orang membela Han Xiao, sementara yang lain menentangnya.
Han Xiao tidak terganggu sama sekali karena memiliki pertentangan bukanlah hal yang buruk. Melalui konflik, lebih banyak orang akan memperhatikan. Di sisi lain, jika semua orang memuji betapa kuatnya Han Xiao, maka itu akan dengan mudah membuat para pemain bosan. Namun, Bun Hitdog tidak ingin para pemain memandang rendah Han Xiao karena berpikir bahwa ia mencoba melarikan diri. Bun Hitdog sudah memutuskan untuk memulai pertunjukan petualangan ruang angkasa baru, dan jika penonton melihatnya sebagai pembelot, maka itu akan berdampak negatif pada pertunjukan. Di sisi lain, jika alasan Han Xiao pergi keluar angkasa adalah berani dan mulia, maka petualangan mereka yang akan datang akan menyentuh hati para penonton, yang sesuai dengan konten yang telah direncanakan oleh Bun Hitdog. Karena itu, Bun Hitdog membocorkan diskusi antara Han Xiao dan tiga lainnya, yang dapat mengungkap alasan kepergian Han Xiao untuk menemukan solusi bagi bencana yang akan datang. Ini tiba-tiba meningkatkan pandangan publik tentang Han Xiao. Di akhir episode, Bun Hitdog merilis preview. Ketika aku melihat langit malam yang misterius, hati dan jiwa aku terserap dalam solidaritas. Aku akan mengikuti Black Phantom ke dunia di luar bintang-bintang, dan untuk ini, aku akan membuat seri baru yang merekam momen-momen perjalanan di alam semesta dan menyajikannya tepat di depan kamu. Segera akan datang. Karena topiknya panas, pratinjau Bun Hitdog untuk acara itu menyebar seperti api. Para pemain kemudian semua mengerti bahwa kepergian Han Xiao dari planet ini adalah untuk menyelamatkan mereka dari bencana. Tanpa penundaan, sebagian besar pemain semua menghormatinya dari lubuk hati mereka, sementara minoritas kecil masih curiga. Tidak peduli bagaimana sikap para pemain, mereka semua memperhatikan acara tersebut, memikirkan tentang Han Xiao yang bepergian melalui galaksi, dan mereka bersemangat untuk pertunjukan baru Bun Hitdog. Namun, pesan-pesan baru ini hanya dapat dilihat oleh para pemain. Organisasi-organisasi di planet ini masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Di tengah salju yang menyengat dan angin yang membekukan, berdiri barisan pegunungan yang terletak di wilayah Ryland. Ada banyak binatang buas di pegunungan tanpa peradaban. Bahkan tidak ada satu kota pun yang terlihat dalam jarak puluhan mil, dan deru binatang buas bergema di pegunungan. Laboratorium rahasia Ryland ada di sana di pegunungan. Di dalam laboratorium, pesawat ruang angkasa Kerlot tergantung di udara, dan ribuan peralatan dan kabel mengelilingi pesawat ruang angkasa, mendeteksi data apapun yang keluar dari pesawat ruang angkasa dan menyajikannya di layar lebar. Tak terhitung peneliti datang dan pergi sambil menyesuaikan peralatan. Setelah memindahkan pesawat ruang angkasa selama lebih dari 10 hari, Ryland diam-diam mengorganisir orang-orang untuk operasi penelitian ini, para peneliti terbaik dari militer dan organisasi intelijen. Ada orang normal dan beberapa manusia super mekanik. Bahkan dengan begitu banyak bakat yang bekerja bersama, ada sedikit kemajuan yang terlihat. Teknologi yang membangun pesawat ruang angkasa itu terlalu canggih untuk dipahami oleh orang-orang di planet Aquamarine. Selain itu, teknologi godoran juga mengandung sihir, membutuhkan ukiran sihir agar bisa bekerja. Itu adalah jenis teknologi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan planet Aquamarine. Bagi para peneliti yang belum pernah melihat sihir, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Di mata mereka, pesawat ruang angkasa ini tidak memiliki banyak komponen dan modul penting, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan di mana sumber energi itu berada. Mereka hanya menemukan beberapa bagian yang tampak terkait dengan sumber energi, beberapa bagian yang benar-benar kuno, dan benda cair hitam yang tampak seperti oli motor. Itu disimpan dalam tabung reaksi kosong di samping dan sedang diuji coba. Direktur Operasi Penelitian berjalan dengan pejabat tinggi mengenakan seragam militer Ryland. Seorang pria yang lebih tua yang tampak seperti pemimpin berkata dengan cemberut, "Ada kemajuan." "Sama sekali tidak ada kemajuan sama sekali," jawab direktur tanpa daya. "Teknologi pesawat ruang angkasa alien terlalu banyak untuk kita pahami. Kami tidak bisa memecahkan misteri itu. Meter dari peralatan pengukur terus-menerus melompat pada saat yang sama sekali tidak masuk akal. Kemudian salin sebagian kecil saja. Aku hanya butuh sesuatu yang konkret." Petik 2. "Maaf, tetapi sebagian besar komponen strukturnya terlalu aneh, dan kami bahkan tidak tahu untuk apa komponen itu digunakan. Kami mencoba menyalin ukiran di pesawat ruang angkasa, tetapi tidak ada yang terjadi, dan kami bahkan tidak dapat menghidupkan mesin." Petik 2. "Setelah investasi bertahun-tahun, kamu memberiku jawaban seperti ini." Pejabat tua itu menatap direktur itu dengan dingin. Direktur berkeringat. "Tapi ada sesuatu yang kami temukan. Silakan ikuti aku." Kelompok kemudian bergerak di depan tabung transparan yang berisi cairan hitam. Direktur berkata, "Ini sepertinya oli motor yang digunakan pesawat ruang angkasa untuk bahan bakar. Ini sangat padat dan kental. Kami menemukan beberapa karakteristik khusus yang menyerupai mikroorganisme setelah melihat melalui mikroskop. Lebih penting lagi, reaksinya dapat menghasilkan energi. Dari pemahaman kami, molekul-molekul dalam cairan dapat terpisah dengan sendirinya dan bereproduksi sambil menjaga massa aslinya. Molekul ekstra kemudian dilepaskan sebagai energi. Proses ini sepenuhnya otomatis, artinya dapat menghasilkan energi tanpa input apapun.
Ini revolusioner. Kami berpikir bahwa ini adalah sumber energi yang dapat digunakan kembali yang digunakan oleh peradaban asing. Jika objek ini dapat terus memisahkan molekul dan menghasilkan energi, secara teori, ia dapat menghasilkan jumlah energi yang tidak terbatas. Kami masih berusaha memahami mekanisme di balik proses tersebut. Petik 2. Cairan hitam perlahan-lahan bergerak di tabung reaksi, dan pejabat tua itu mengerutkan kening. Mengapa itu bergerak dengan sendirinya? Apakah ini makhluk hidup? Petik 2. Ini seharusnya menjadi alasan untuk menghasilkan molekul. Ia memiliki karakteristik mikroorganisme, tetapi ia tidak memiliki sistem saraf, yang berarti ia tidak memiliki kesadaran, sehingga gerakan tersebut mungkin merupakan reaksi dari proses pemisahan molekul. Cairan ini pada dasarnya sama dengan bakteri. Petik 2. Karena itu adalah teknologi asing, semua peneliti menerima semua fenomena yang tidak dapat dijelaskan, dan direktur menambahkan, kami telah menjalankan tes. Cairan itu tidak radioaktif, dan tidak mengandung bahan beracun. Kami juga menggunakan tahanan terpidana mati untuk menyentuh cairan dengan tubuhnya, dan tidak ada yang salah setelah kontak. Petik 2. Pejabat tua itu mengangguk, dan yang lainnya melihat cairan itu. Kemajuannya masih terlalu lambat, kata salah satu pejabat. Waktu kita terbatas, dan kita tidak bisa terus menyembunyikan operasi ini dari peradaban Godoran. Kami membutuhkan salinan fisik sesegera mungkin. Petik 2. Tetapi perbedaan teknologi terlalu banyak, tidak mudah untuk menembus penghalang ini. Kecuali, direktur ragu-ragu. Kecuali ada seseorang yang mengerti teknologi untuk membantu kita. Para pejabat tinggi dengan cepat saling memandang dan memikirkan orang yang sama. Godoran yang hilang, dia harus memahami teknologi ini. Jika kita dapat menemukannya, kita tidak hanya dapat melaporkan ini kembali ke Godora, kita juga dapat menggunakan alasan untuk memperbaiki pesawat ruang angkasa untuk mendapatkan bagian dari teknologi mereka. Pejabat tua itu berpaling ke pejabat organisasi intelijen dan bertanya, bagaimana dengan Darknet? Kapan Han Xiao akan menyerahkan pria itu? Petik 2. Dia tidak pernah menanggapi, jawab pejabat intelijen itu dengan dingin, dan Darknet terus menunda permintaan itu. Sialan, teriak pejabat tua itu dengan amarah. Dia melewati batas masalah ini yang dapat berdampak pada masa depan planet ini. Sebuah organisasi sipil berani mengabaikan kita, apakah mereka ingin mati? Petik 2. Haruskah kita mengirim seseorang? Benua Selatan adalah wilayah Star Dragon dan Hesla, jadi dia berpikir bahwa kita tidak ingin membocorkan intel kepada mereka. Haha, dia meremehkan kami, kata pejabat tua itu dengan suara berat. Perintah atas memberi kami perintah untuk mengambil simpatisan yang hilang. Kami akan menghubungi negara-negara lain dan bekerja sama untuk menekan Darknet. Petik 2. Awalnya, Ryland telah berpikir tentang menggunakan kekerasan untuk secara langsung menyerang pangkalan Darknet, tetapi mengingat keselamatan penyelidik Godoran dan kekuatan Han Xiao, tidak mungkin itu akan berhasil. Satu-satunya cara adalah memaksa Darknet untuk menyerahkan Sandra secara sukarela, sehingga mereka harus bekerja sama dengan kekuatan politik lainnya dan menekan Darknet. Meskipun Ryland tidak ingin negara-negara lain tahu bahwa mereka memiliki pesawat ruang angkasa, dibandingkan dengan masa depan planet ini, kekhawatiran ini diabaikan. Tentu saja, kondisi negosiasi mungkin akan meminta negara-negara lain untuk bergabung dalam penelitian. Namun, karena mereka tidak memiliki kemajuan pada awalnya, mungkin bekerja bersama dapat memaksimalkan manfaat potensial dengan syarat bahwa setiap orang akan berbagi pengetahuan penelitian satu sama lain. Ini juga rencana untuk berurusan dengan kekuatan individual Han Xiao, dan jelas bahwa Ryland membencinya. Ryland bisa saja membantu penyelidik kembali ke planetnya sendiri dan membangun hubungan dekat dengan Godora seolah-olah mereka adalah burung cinta, tetapi Han Xiao telah menghancurkan mimpi bulan madu ini dan memotong tali merah antara Ryland dan Godora. Para pejabat tinggi menghubungi para pemimpin dari negara lain. Jika Darknet mengabaikan kita, maka mari kita lihat apakah dia dapat menangani kekuatan dari 6 negara. Lebih penting lagi, Han Xiao masih berpikir bahwa dia tak terkalahkan dan manusia terkuat di planet ini. Dia terus menggunakan pengorbanan yang dia buat sebagai alasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Petik 2. Aku berharap hukuman ini akan mengajarinya bahwa ada kekuatan di dunia ini yang tidak bisa dia curi. Pejabat tua itu tertawa dingin. Para pemain di tempat kudus semua menerima misi, The Last Bastion. Misi hadiah pool yang tampaknya menjadi jalan cerita utama terus menarik lebih banyak pemain untuk bergabung. Kelompok hadiah dengan cepat mencapai angka astronomi dan memenuhi persyaratan Han Xiao untuk jumlah peserta. Ketika semakin banyak orang membahas misi, keanehan Han Xiao menebal. Menghitung jumlah hari yang tersisa, hari kedatangan kelompok wisatawan semakin dekat. Didi. Komunikator galaksi berdering, dan itu adalah pesan baru dari agen perjalanan galaktik akut. Mereka akan tiba di planet Aquamarine pada hari berikutnya, dan agensi mengingatkan para penumpang untuk mengepak barang bawaan. Posisi untuk naik ke pesawat ruang angkasa dapat dikontrol oleh komunikator, sehingga Han Xiao dapat memilih tempat manapun yang ingin ia masuki. Akhirnya di sini,
Han Xiao tiba-tiba bangkit, dan jantungnya berdebar kencang. Kenangan pertempuran di galaksi mendidih dalam benaknya, dan pemandangan muncul di depan matanya seperti gelembung. Di alam semesta tanpa batas, satu peradaban demi satu, karakter alur cerita baru yang kuat, jutaan spesies baru, kapal perang yang berlayar melintasi alam semesta, kehidupan dipenuhi dengan bahaya dan tindakan. Semua kenangan melintas di depan matanya. Galaksi adalah masa depan. Pertama, menjelajahi alam semesta adalah membangun landasan yang tepat untuk pertumbuhan di masa depan untuk tindakan selanjutnya dari pembaruan versi. Galaksi akan menjadi sorotan. Han Xiao menjadi tenang dan berpikir, aku memiliki semua peralatan aku dan telah memilih puluhan anggota tim. Aku memiliki semua sumber daya yang aku butuhkan untuk perjalanan. Aku tidak perlu khawatir tentang poin pengalaman untuk beberapa waktu, jadi aku sudah berurusan dengan semua hal kecil. Akumulasi di planet Aquamarine adalah garis bawah untuk eksplorasi di galaksi. Ketika fajar tiba, suara gemuruh mesin memecah keheningan tempat kudus. Konvoi yang sangat lapis baja dengan cepat merespons dan melaju ke gerbang. Para pemain dan orang asing di jalan semua memandang ke arah pengantar. Logo di mobil mewakili pasukan pangkat tertinggi yang berada di bawah komando langsung Han Xiao. Pemain tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan mengikuti di belakang konvoi. Pesan itu menyebar luas dan jauh, dan semua pemain di tempat kudus itu mendengar berita itu dan menuju ke arah tujuan konvoi. Gelombang manusia semua membanjiri dinding keamanan dan mencapai dataran datar merah. Ketika konvoi berhenti, gerombolan pemain berdiri jauh ketika mereka menatap kotak pasokan yang jatuh dari langit. Mereka dengan cepat menumpuk seperti gunung, dan pemain profesional yang dipilih berdiri di dekat kotak tanpa bergerak. Adapun Han Xiao, yang memiliki perhatian penuh dari para pemain, dia hanya berdiri sendirian di samping, menatap ke langit, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Cukup banyak pemain yang mengaktifkan fungsi rekam dengan penuh semangat. Sepertinya dia akan pergi hari ini. Semua orang ingin tahu tentang bagaimana Han Xiao akan meninggalkan planet Aquamarine. Para pemain sudah lama menunggu saat ini. Mereka mengikuti Han Xiao dan melihat ke atas. Itu tepat di fajar, saat matahari di Cakrawala perlahan-lahan bangkit. Langit dan bumi cerah saat mengusir kegelapan. Tepat pada saat itu, di area tepat di atas konvoi, para pemain menyadari bahwa ada titik hitam kecil yang seukuran semut. Mereka memfokuskan mata mereka, dan mereka segera bisa melihat bahwa itu adalah garis besar dari pesawat ruang angkasa yang turun menuju planet ini. Melihat pesawat luar angkasa, petik 2. Pada awalnya, kerumunan menjadi gembira ketika mereka berbicara satu sama lain. Tetapi ketika bayangan pesawat ruang angkasa menjadi lebih besar dan langit mulai redup, kegembiraan dan keramaian kerumunan dengan cepat mereda. Puluhan ribu rahang orang jatuh. Pemandangan di depan mata mereka begitu mengejutkan sehingga mereka kehilangan kata-kata. Ketika pesawat ruang angkasa masih tinggi di langit, garis besarnya hanya seukuran kacang hijau. Hanya ketika pesawat ruang angkasa itu beberapa ratus meter di atas kerumunan itulah mereka menyadari besarnya kekuatan pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa itu cukup besar untuk memblokir seluruh langit di atas. Ya Tuhan, seberapa besar angkasa ini? Ketika para pemain melihat ke langit, mereka tidak bisa melihat apapun selain pesawat ruang angkasa hitam. Mereka hanya melihat garis besar pesawat ruang angkasa yang berada di dekat Cakrawala. Ada satu puisi yang semua orang ingat ketika pesawat ruang angkasa mendarat. Awan gelap yang menutupi kota mengancam membanjiri kota itu. Bintang tanduk pendek adalah pesawat ruang angkasa utama kelompok wisatawan. Pesawat ruang angkasa komersial skala besar memiliki ekosistem yang dikendalikan, dan itu sebanding dengan ukuran stasiun ruang angkasa. Itu bisa melakukan perjalanan di ruang angkasa untuk waktu yang lama dengan peralatan radar, menara kuat, dan perisai energi tinggi. Hanya satu pesawat ruang angkasa ini bisa menyapu planet Aquamarine. Kerumunan sangat terkejut, dan bahkan lebih untuk para pemain profesional yang dipilih. Mereka mengambil napas dalam-dalam. Di mata mereka, Han Xiao hanyalah karakter di planet Aquamarine, namun ia memiliki kemampuan untuk memanggil pesawat ruang angkasa yang begitu besar. Itu sangat fenomenal. Namun, karena Han Xiao telah menunjukkan begitu banyak kekuatan dan kemampuan, rekan tim mulai mendapatkan kepercayaan diri. Adegan futuristik yang megah meninggalkan kesan kuat di hati para pemain. Mesin mengerikan dan lingkungan alami disandingkan satu sama lain dengan sempurna, dan itu sempurna untuk gambar desktop. Para pemain dengan cepat mengeluarkan kamera mereka dan menangkap pandangan. Sebuah kabin melayang berbentuk kotak terlepas dari pesawat ruang angkasa utama dan menyemburkan api biru yang mendorong debu di udara saat mendarat tepat di depan Han Xiao. Ini adalah kabin khusus yang membawa penumpang ke pesawat ruang angkasa. Kabin logam memiliki gaya teknologi tinggi, dengan struktur yang sangat bersih, detail. Pintu kabin terbuka, dan tangga terlipat membentang di depan Han Xiao. Ayo pergi sekarang, aku tidak sabar untuk minum. Terlot masuk tanpa ragu-ragu dan meninggalkan semua bebannya.
Han Xiao melambai pada para pemain, dan mereka harus melakukan kerja keras, membawa semua kotak persediaan ke kabin. Setelah semuanya selesai, pintu kabin tertutup dengan sendirinya, dan melesat ke langit dan merapat ke bintang tanduk pendek. Setelah beberapa detik, bintang tanduk pendek dengan cepat naik. Meskipun massa yang besar, itu tidak membuat suara atau melepaskan api apapun saat terbang, memberikan kerumunan perasaan yang aneh. Ketika bintang tanduk pendek berhenti di sebuah planet, ia akan mematikan mesinnya dan hanya menggunakan inti anti-gravitasi untuk menghemat bahan bakar. Melalui jendela, Han Xiao melihat ke bawah pada orang-orang yang telah berubah menjadi ukuran semut dan mendesak dalam-dalam. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di planet ini, aku akhirnya pindah dari tempat ini. Dan ke langit mereka pergi. Di dataran, jutaan pemain menatap pesawat ruang angkasa yang menghilang ke langit biru, dan sinar matahari muncul lagi di langit. Di dalam Sanctuary Tree, Hila berdiri di belakang saudara perempuannya, dan dia meletakkan tangannya di pundak Aurora. Keduanya memandang bintang tanduk pendek. Apakah dia akan kembali? Aurora bertanya dengan rasa ingin tahu. Hila tetap diam dan menggelengkan kepalanya. Dunia yang lebih luas di luar sana. Setelah keluar dari sini, tidak ada alasan baginya untuk kembali. Petik 2. Hei kakak, mengapa kita juga tidak bergabung dengannya? Hila menepuk rambut emas Aurora dan tidak menjawab. Hei, kamu menyakitiku. Hila kemudian menyadari bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan dan dengan cepat melepaskannya. Anak beruang di sampingnya meraung ke langit, berbaring di tanah, dan menutupi kepalanya dengan cakarnya, terisak-isak, seolah-olah sedih tentang kepergian pemiliknya. Aurora menepuk-nepuk bulu beruang dan juga sedih. Dia bertanya dengan tenang, apakah kita bisa melihatnya? Cepat atau lambat, kita akan melakukannya. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan kembali. Ya, Hila tidak menjelaskan. Jantung Aurora berdetak kencang saat dia memahami makna tersembunyi. Kemudian suasana hatinya kembali bahagia. Dia pergi. Di Sanctuary One, Bennett sedang melakukan panggilan video dengan Huang Yu dan mendengarkan intel. Mulai sekarang, Sanctuary Tree ada di bawah komandermu. Jangan mencoba mengubah pengaturan Han Xiao, tetapi selain itu, kamu dapat memutuskan hal-hal lain. Petik 2. Oke, terima kasih, Tuan Bennett. Huang Yu termotivasi karena kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Jangan berterima kasih padaku. Han Xiao merekomendasikanmu sebelum pergi. Petik 2. Aku mengerti. Huang Yu mengangguk dan mengukirnya di dalam hatinya. Setelah mengakhiri panggilan, Bennett, dengan senyum di wajahnya, masuk ke akun rahasianya dan membuka ancaman yang dikirim 6 bangsa kepadanya. Bennett telah menangani sendiri tekanan dari Ryland dan negara-negara lain karena dia tidak ingin Han Xiao khawatir tentang hal-hal ini sebelum pergi. Sekarang setelah kapal berlayar, cara teman lamanya pergi sudah cukup untuk mengejutkan 6 bangsa karena Bennett sendiri juga terkejut dengan tempat keberangkatan. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Ryland terhadap hal itu. Karena ada terlalu banyak saksi acara, itu membawa dampak besar di seluruh dunia dengan video pesawat ruang angkasa yang menyebar di internet. Setiap warga di planet Aquamarine melihat pendaratan luar angkasa raksasa yang sebesar gunung. Bintang tanduk pendek tidak menyatakan tujuan mereka untuk masuk, dan kapal besar ini menakuti 6 negara. Ketika satelit mendeteksi bintang tanduk pendek, 6 negara panik dan mengirim angkatan udara untuk mencoba dan berkomunikasi dengan mereka. Namun, bintang tanduk pendek telah mengabaikan mereka dan tidak menunjukkan niat untuk berbicara dengan kekuatan tertinggi planet ini. Sebelum 6 bangsa bisa melakukan apapun, pesawat ruang angkasa kemudian pergi tanpa suara. Setelah kunjungan pesawat ruang angkasa yang sangat besar di planet Aquamarine, 6 negara takut apa yang harus terjadi dan dengan cepat mencoba mendapatkan informasi. Ketika mereka mengetahui tentang kebenaran bahwa bintang tanduk pendek baru saja menjemput Han Xiao, 6 bangsa pada awalnya bingung, tetapi kemudian mereka tiba-tiba menjadi bisu dengan takjub. Pesawat ruang angkasa misterius yang telah melampaui planet Aquamarine selama bertahun-tahun ada di sana untuk mengambil Black Phantom. Bagaimana dia melakukannya? Apalagi yang dia sembunyikan? Meskipun mereka tahu bahwa Black Phantom mampu, tindakan ini sangat sulit dipercaya sehingga tidak ada yang bisa memikirkannya. Kali ini, Ryland di Bamboo Sled. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Target yang mereka ancam sudah melompat keluar dari kolam dan berhenti bermain dengan mereka. Tidak heran Han Xiao telah mengabaikan semua ancaman dari 6 bangsa karena permusuhan mereka hanyalah setitik debu. Saat Han Xiao pergi tanpa suara, Ryland kebingungan. Mereka bahkan tidak bisa meletakkan jari mereka pada dunia di atas, namun Han Xiao hanya mencapai ini tanpa berkeringat. Untuk 6 bangsa, masih ada banyak yang tidak diketahui tentang sifat galaksi, dan mereka hanya memiliki versi yang diturunkan dari komunikator galaktik, sehingga mereka hanya bisa menghubungi peradaban Godoran dan tidak dapat menggunakan fungsi lain.
Itu benar-benar penindasan perbedaan dalam peradaban, sehingga 6 negara harus mematuhi. Karena itu, mereka tidak tahu tentang fungsi agen perjalanan galaktik dan tidak tahu bagaimana Han Xiao mencapai apa yang telah dia lakukan. Di mata mereka, mereka merasa bahwa kapal itu adalah organisasi luar angkasa yang tidak diketahui yang mendukung Han Xiao. Pria itu selalu misterius, dan mereka selalu tidak tahu apa-apa. Sebagai kekuatan politik utama, memiliki satu individu yang memiliki sekutu lebih kuat daripada seluruh planet ini, ketakutan dan kecemasan mereka berada di luar grafik. Raylan adalah pihak yang memulai agresi terhadap Han Xiao, tetapi tekanannya tidak ada artinya. Selain itu, mereka juga mengungkapkan rahasia bahwa mereka memiliki pesawat ruang angkasa. Mereka menderita kehilangan ganda, dan itu menyakitkan hati mereka. Perbedaan antara kenyataan dan harapan sangat besar, seolah-olah seorang siswa mencoba untuk mengalahkan Han Xiao dalam ujian, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa dia sudah dikonfirmasi untuk masuk ke universitas top di kota besar. Raylan hanya ditinggalkan dengan kekecewaan. Melalui kabin berbentuk kotak, bumi menjadi lebih kecil dan lebih kecil ketika bintang tanduk pendek terbang di langit. Langit biru perlahan berubah gelap sementara mesin anti-gravitasi beroperasi dengan tenang. Mereka menuju ke alam semesta yang gelap. Tiba-tiba, kabin bergetar keras ketika mencoba melarikan diri dari atmosfer. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berada di luar angkasa. Planet Aquamarine dipenuhi dengan warna biru laut yang dalam dengan tanah subur yang subur dan bintik-bintik kuning. Dari atas, orang dapat melihat seluruh daratan secara terperinci, dan Han Xiao melihat bahwa Andrea tertutup hitam, menunjukkan bahwa perang dan ledakan nuklir memiliki efek paling merusak di daerah ini. Pengalamannya di planet Aquamarine terlintas di matanya. Dia mulai dengan apa-apa, kemudian dia selesai mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk mulai bangkit di planet ini. Dan sekarang, dia mengambil langkah selanjutnya ke tahap yang lebih tinggi. Dia merasa sedih meninggalkan teman-temannya, jadi dia masih punya perasaan pada planet Aquamarine. Ketika dia meninggalkan planet ini, sebagian dari hatinya masih ada di rumahnya. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengan orang-orang seperti Bennett, Hila, dan Aurora, mereka memiliki potensi besar dalam kemampuan mereka. Hanya dari perspektif manfaat, Han Xiao berharap untuk melihat Hila dan saudara perempuannya tumbuh lebih kuat dan memberikan bantuan. Menatap planet yang perlahan-lahan menjauh, dia bergumam pelan, "Aku akan kembali." Saat berikutnya, Han Xiao memalingkan muka dari planet dan menuju ke koridor di pesawat ruang angkasa. Suara mendesing. Pintu logam yang menghubungkan kabin berbentuk kotak ke pesawat ruang angkasa utama terbelah menjadi 4 berlian dan ditarik ke dinding. Tepat melalui pintu adalah lorong logam lurus yang memanjang ke depan. Lampu di sisi pintu berubah dari merah menjadi hijau, menunjukkan bahwa penumpang harus mengikuti jalur. "Ayo, aku perlu minum," desak Kerlot. "Kenapa kamu bergegas? Uangmu bersamaku." Petik 2. Han Xiao melambaikan tangannya, dan para pemain profesional menghentikan obrolan mereka dan mendorong muatan ke depan. Di tengah-tengah terowongan ada pintu lengkung mekanis dengan monitor di samping. Itu digunakan untuk mendeteksi kondisi tubuh dan mengidentifikasi spesies penumpang untuk memiliki pengaturan yang sesuai. Kelompok itu berjalan melewati pintu, dan monitor menunjukkan bahwa semuanya normal. Lantai tiba-tiba terbuka, dan sebuah wadah transparan muncul. Di dalam wadah itu ada penerjemah untuk digunakan penumpang. Han Xiao dan yang lainnya semua memakai penerjemah, dan monitor berbicara dengan suara wanita digital. "Selamat datang di agen perjalanan bintang tanduk pendek. Kamu awalnya memesan 50 kursi, tetapi kami telah mendeteksi lebih banyak, silakan membayar biaya tambahan dari." Petik 2. Dengan beberapa orang lebih banyak dari yang direncanakan, Han Xiao mengikuti instruksi. Akun itu masih memiliki sedikit lebih dari 700 enas. Suara itu kemudian berkata, "Pembayaran dikonfirmasi. Kelas, ekonomi. Fungsi penyimpanan bagasi pribadi diaktifkan. Silakan simpan barang-barang kamu dan bergerak maju." Petik 2. Dinding di samping terbuka, dan di dalamnya ada ban berjalan yang mengangkut barang ke gudang. Setelah memasukkan kotak persediaan, kelompok terus bergerak maju. Akhirnya, mereka sampai di ujung lorong. Itu adalah lift besar. Setelah mereka masuk, lift bergerak naik dan turun, tetapi lift juga bergerak ke samping. Pesawat ruang angkasa komersial galaksi tidak memaksa penumpang untuk tinggal di satu tempat, itu lebih seperti pesiar yang memiliki banyak hiburan dan ruang istirahat. Bagian kapal yang berbeda memiliki lingkungan yang berbeda untuk mengakomodasi bentuk kehidupan yang berbeda. Sebagai contoh, spesies yang mirip dengan manusia yang membutuhkan oksigen dan gravitasi rendah untuk hidup bersama di satu lobi besar. Spesies yang membutuhkan kondisi lingkungan khusus juga memiliki bagiannya sendiri, seperti makhluk akuatik dan organisme anaerob. Lift berhenti tiba-tiba, pintu terbuka, dan suasana ramai menabrak kelompok. Di depan mata mereka ada ruang kosong yang luas, lobi untuk kelas ekonomi.
Itu luas dan terbuka dengan segala macam hiburan seperti tempat yang merupakan campuran dari bar, ruang dansa, ruang pesta serta area istirahat dan ruang pribadi. Satu sisi lobi adalah jendela besar yang bisa langsung melihat alam semesta yang indah dihiasi dengan bintang-bintang. Segala macam makhluk hidup berjalan melewatinya. Mereka melihat seekor burung berbicara dengan singa yang mengenakan jas. Ada juga kurcaci dengan jenggot lebat besar, minum bir dengan binatang buas dengan gigi tajam. Masing-masing dari mereka memiliki aroma dan suara yang berbeda, dan mereka bercampur dalam ruang kecil, yang memberi para pemain perasaan aneh, karena itu adalah kontak pertama mereka dengan alien. Spesies apa itu? Kepala mereka terlihat seperti palu. Pangeran kedua terkejut. Kamu terlihat seperti mereka, Terong Sun tertawa. Jangan terlalu sering menggertaknya, kata Raja Laksamana. Hanya aku yang berhak melakukannya. Pangeran kedua memberi keduanya jari tengah. Rainy Kim berdiri di dekat jendela seperti seorang wanita yang tenang dan cantik, menikmati pemandangan langit malam. Nasi goreng Clinkle perlahan bergerak ke arahnya, dan tepat saat dia ingin menggoda, Hao Tian menariknya kembali. Hao Tian menyeret Sleepy Inter dan Clinkle Fried Rice dan berkata dengan nada serius, nanti, kita akan pergi mencari kesempatan untuk melihat apakah kita dapat mengaktifkan beberapa misi. Nasi goreng, mengapa kamu terlihat begitu pahit? Semua pemain membuka mata mereka dan mengobrol tentang dunia baru. Namun, Han Xiao tidak terkejut. Dia sudah melihat terlalu banyak spesies setelah banyak membaca. Seorang anggota staf perempuan yang mengenakan seragam dengan bentuk manusia berjalan menuju kelompok. Dia memiliki kulit merah muda dan tersenyum pada kelompok itu. Anggota staf memindai seluruh grup, lalu dia langsung berjalan ke Kerwat dan berkata dengan antusias, Bodoran yang terhormat, kamarmu sudah siap. Dalam Colton Star Cluster, Bodoran adalah spesies yang terkenal dengan kedudukan tinggi. Grup perjalanan komersial setara dengan transportasi umum di ruang angkasa karena itu adalah cara termurah untuk bepergian. Jadi, jarang melihat seorang Bodoran. Anggota staf menganggap bahwa Kerwat adalah pemimpin, dan dia mengabaikan Han Xiao dan yang lainnya. Kerwat sedikit terkejut dan menatap Han Xiao. Dia kemudian menjawab, oke, aku mengerti. Staf memberikan nomor kamar dan otorisasi kepada Kerwat, lalu dia mengedipkan matanya sebelum pergi. Jelas bahwa dia tertarik padanya. Bodoran adalah spesies terbaik di gugusan bintang, dan wanita itu, yang merupakan spesies Aquax, tidak akan keberatan jika terjadi sesuatu antara Kerwat dan dia. Beberapa spesies dapat memiliki keturunan hibrida, sementara yang lain dapat menggunakan IVF. Hubungan antara berbagai spesies di alam semesta sangat terbuka. Namun, Kerwat bersikeras menjadi darah murni, jadi dia tidak tertarik pada betina dari spesies lain. Dia menyerahkan segalanya kepada Han Xiao. Han Xiao mengambil barang-barang itu. Dia merasa lucu bahwa Bodoran keliru sebagai pemimpin. Kami berada di kapal dan telah menyelesaikan transaksi, kata Kerwat. Kapan aku bisa menghubungi kantor pusat? Jangan khawatir, perhentian terakhir adalah Jubilee Hope. Kamu dapat kembali sendiri dari sana. Aku tidak akan menghentikan kamu. Petik 2. Itu bagus. Kerwat menggosok tangannya dan menambahkan dengan canggung, aku ingin minum, jadi. Aku hanya punya sebanyak itu. Jangan sia-siakan semuanya, Han Xiao memberinya 10 enas. Han Xiao berpikir dalam hati bahwa dia adalah orang yang begitu baik karena memberikan uang saku kepada orang yang dia scam. Setelah menerima uang, Kerwat melompat ke bar. Dia percaya pada hedonisme, jadi sebagian besar uangnya dihabiskan untuk minuman. Han Xiao membawa semua orang ke kamar mereka, dan wajah para pemain dipenuhi dengan kejutan. Bun Hit Dog dengan bersemangat merekam semuanya. Kadang-kadang, spesies lain memandangi kelompok itu, tetapi mereka menarik pandangan mereka agak cepat karena manusia luar angkasa benar-benar umum. Ada banyak spesies manusia di lobi kelas ekonomi. Setelah mencapai pintu kamar, Han Xiao berpikir sejenak dan berbalik ke grup. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Juga, cobalah untuk mendapatkan informasi dari penumpang lain. Petik 2. Para pemain tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka lagi. Setelah mendengar ini, semua orang menyebar ke lobi. Pemain adalah pengumpul intel yang berguna, jadi tidak perlu baginya untuk melakukannya sendiri. Juga, pemain bisa mendapatkan beberapa pencarian dari penumpang lain dan mendapatkan beberapa enas, dan dia bisa menggunakan beberapa metode untuk bertukar barang dengan pemain. Pada akhirnya, para pemain pada dasarnya menghasilkan uang untuk Han Xiao. Han Xiao tersenyum. Aku kira ini adalah pertama kalinya para penumpang bertemu dengan orang-orang yang begitu bersemangat.